Wah, luar biasa ini. Tuh Pak Kurniawan ini semangat juga ini. Ya Allah, Pak Kurniawan ini makin lama makin belagak baik. Iya. Baik, mohon izin acara akan segera kita mulai. Mohon petunjuk panitia. Baik Bapak Ibu hadirin tamu berbahagia, sebelum kita memasuki rangkaian demi rangkaian acara, kita akan menyaksikan satu persembahan tari Tanggai dari Sanggar Bina Dharma. Hadirin, tari Tanggai adalah tari penyambutan yang ditarikan oleh dara-dara cantik yang menawan. Lemah gemulai tangan penari, senyum terkembang, wajah berseri, berharap tari penghibur hati.
Hadirin boleh kita kasih tepuk tangan buat Tari Tanggai. Baik, mohon izin Bapak Asisten yang kami hormati, yang mewakili Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, Ibu Rektor, acara akan segera kita mulai. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Kurniawan ADMSI selaku Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum. Yang kami hormati Pangdam 2 Sriwijaya yang diwakili oleh Kolonel Infantri Usik Samwa Parana. Yang terhormat Kajasdam 2 Sriwijaya. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang diwakilkan oleh Ibu Marcelai MA. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Profesor Dr. Sunda Ariana MPDMM. Yang kami hormati Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Universitas Bina Dharma, serta mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023-2024. Dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Yang Maha Kuasa. Tentunya pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023-2024. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan Mars Bina Dharma, diikuti seluruh pimpinan, dipimpin oleh Dwi Haryani SE.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, marilah kita menadakan kedua belah tangan kita. Kita berdoa sejenak untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Doa akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Edi Supratman, MKOM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelancaran daripada kegiatan ini. Astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi zala wazika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah apa yang kami lupa. Pahamkanlah apa yang belum kami paham. Tambahkanlah ilmu kami dan masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu yang soleh dan soleha. Allahumma ya Allah, Allah yang maha rahmat, pada hari ini kami mengadakan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua bernilai ibadah. Berikanlah kelancaran kegiatan ini. Allahumma ya Allah yang maha ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru dosen kami. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fir lana wali walidayya warhamhum kama rabbayana sirara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana PKKMB Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023-2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muslimin MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum, Bapak Kurniawan. Yang saya hormati
Pangdam 2 Sriwijaya. Dan dalam hari ini diwakili oleh Bapak Kolonel Infanteri Usi Sama. Terima kasih. Yang saya hormati Kajasdam 2 Sriwijaya yang merupakan mitra dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang saya hormati Kepala LLI Dikti Wilayah 2 yang dalam hari ini diwakili Ibu Marsilai. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Dharma Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor dan Ibu Wakil Rektor yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan seluruh jajaran Universitas Bina Dharma yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tamu undangan yang berbahagia, serta pada seluruh mahasiswa baru Universitas Bina Dharma yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah ini kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam rangka kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023-2024. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana melaporkan kegiatan ini. Yang pertama, ucapan terima kasih tentunya kepada Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Kajasdam, dan seluruh jajaran yang terlibat atau mitra kami yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga pelaksanaan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Jasdam 2 Sriwijaya ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Rektor. Perlu saya sampaikan juga pada seluruh mahasiswa, Ibu Rektor kita ini kurang lebih baru 2 bulan yang lalu ya, kurang lebih baru 2 bulan yang lalu mencapai gelar tertinggi selaku akademik. Akademisi itu pasti mempunyai cita-cita tertinggi, yaitu menjadi guru besar. Kita beri tepuk tangan dulu pada Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana kita. Ya. Karena selaku akademisi, terutama kepada seluruh mahasiswa, Anda harus mempunyai tekad yang sama seperti ibu kita. Ya, ibu kita selaku pemimpin di Universitas Bina Dharma yang mempunyai tekad yang tinggi, selain mengayomi dan juga tetap memikirkan prestasi akademisnya sendiri mencapai guru besar. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu siapa saja yang berperan untuk mensukseskan kegiatan ini. Bapak Ibu serta tamu undangan yang saya hormati, untuk tahun ini untuk mahasiswa baru Universitas Bina Dharma, alhamdulillah kalau dilihat dari antusias dari pagi tadi Bu, dari pukul 6 mereka semua sudah hadir di sini. Oleh sebab itu saya berpesan selaku ketua pelaksana pada seluruh mahasiswa, saya berdiri di sini bukan semata-mata saya siapa. Saya lahir dari keluarga petani. Jalur 8 rumah saya, tempat saya lahir. Kalau Bapak Ibu atau seluruh adik-adik yang berasal dari jalur Muara Telang, itulah dusun saya. Tetapi alhamdulillah berkat niat tekad saya berhasil. Saya bisa untuk mengabdikan diri menjadi seorang pendidik di Universitas Bina Dharma. Jadi saya camkan kepada seluruh peserta mahasiswa baru, pada hari ini di hati saudara-saudara semua, tanamkan di hati sampean semuanya, pada saudara semuanya. Semuanya ini sekarang memegang beban tanggung jawab dari kedua orang tua saudara-saudara semuanya. Jadi tanamkan di hati saudara semuanya bahwa Anda semua bisa lulus di waktu yang tepat, lulus di waktu tepat di Universitas Bina Dharma untuk mencapai cita-cita Anda di dalam akademis Anda. Sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Permohon maaf terutama pada pelaksanaan mungkin ini yang pertama kali dilaksanakan di Jasdam ini, mengenai tempat maupun fasilitas lainnya. Jika ada kekurangan, kekeliruan, itu tanggung jawab ketua pelaksana. Pada peserta semuanya,
selamat mengikuti pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, terutama kepada seluruh mahasiswa baru, bahwasanya di sini dituntut Anda adalah menjadi orang-orang yang berkarakter. Anda akan dididik menjadi orang-orang yang percaya diri. Anda dididik menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, sopan santun, dan tentunya mencapai cita-cita Anda di Universitas Bina Dharma. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muslimin, luar biasa. Pak Muslimin ini masih muda, dari jalur pulau, menjalur tuh Pak Toke Walet biasanya. Belagak pulau. Belagak pulau. Baik, selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Kepala LL Dikti Wilayah 2 yang akan disampaikan oleh kami hormati Ibu Marcelai MA. Dengan segala hormat kami silakan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kurniawan APMSI. Yang saya hormati Pangdam 2 Sriwijaya, Bapak Majen TNI Yanwar Adil atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD. Yang saya hormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Bina Dharma Palembang. Dan yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa baru Universitas Bina Dharma dan Bapak Ibu tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan dan rahmat hidayahnya kita masih berada di ruangan yang sangat nyaman ini pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023-2024. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Bapak Profesor Ishak Iskandar. Seyogianya beliau yang akan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini, tetapi karena ada agenda lain yang sudah terdaftar jauh sebelum undangan ini kami terima, maka beliau mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rektor dan keluarga besar Universitas Bina Dharma, dan menitipkan salam terindah untuk adik-adik yang berada di Gor Jasdam hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi berkah untuk kita semua. Dan izinkanlah saya sebagai Ketua Tim Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk mewakili sambutan beliau. Hadirin yang saya hormati, hari ini menjadi saksi transformasi dari status siswa menjadi mahasiswa bagi lebih kurang 735 adik-adik yang telah hadir di Gor Jasdam hari ini. Ini merupakan fase kehidupan manusia yang usia remaja menjadi dewasa, yang memiliki jati diri sebagai manusia seutuhnya, yang berkarakter tangguh, yang akan dibentuk melalui pendidikan tinggi. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian dalam acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau yang biasa kita kenal dengan PKKMB. PKKMB hari ini akan membantu adik-adik melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa, yang kuat, mandiri, serta mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan yang baru dan memberikan banyak bekal untuk keberhasilan menempuh pendidikan di Universitas Bina Dharma Palembang. Hadirin yang saya banggakan, saya berharap melalui kegiatan PKKMB ini adik-adik mahasiswa dapat memiliki pengetahuan
dan juga wawasan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Saya yakin Ibu Rektor dan jajaran akan membekali adik-adik mahasiswa selama masa PKKMB ini, sehingga kelak mereka akan menjadi lulusannya memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Hadirin yang saya hormati, saya berharap dalam masa PKKMB ini akan memberikan banyak pengalaman dan juga pengetahuan tentang pentingnya revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi kemanusiaan, serta penguasaan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Di antaranya kemampuan untuk berpikir, nalar kritis, problem solving, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja, dan memiliki jenjang karir serta pentingnya belajar sepanjang hayat. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pada awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MBKM. Ini merupakan upaya kementerian untuk memberikan keluasan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga nantinya perguruan tinggi akan menghasilkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Implementasi MBKM berlangsung selama lebih kurang 3 tahun, di mana semangat dan animo mahasiswa untuk mengikuti MBKM setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Kebijakan MBKM juga memiliki dampak positif yang sangat luar biasa bagi mahasiswa dan juga perguruan tinggi sendiri. Berbagai bentuk kegiatan pembelajaran pun hadir, di antaranya adik-adik mahasiswa nantinya dapat mengikuti magang atau praktik kerja di dunia industri, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, maupun mengikuti program kemanusiaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kami LDIKT Wilayah 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Dharma yang telah mendukung MBKM Mandiri LDIKT Wilayah 2 bersama Apindo Sumatera Selatan melalui program usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Merdeka yang kini telah memasuki batch kedua. Kami berharap program ini dapat membekali adik-adik mahasiswa Universitas Bina Dharma terkait penguasaan hard skill dan juga soft skill sebagai penunjang utama ketika memasuki dunia kerja maupun ketika menjadi seorang entrepreneur, sehingga nantinya mereka akan memiliki posisi tawar yang tinggi dan mempunyai mental tangguh, berintegritas, dan siap berkompetisi di persaingan global. Hadirin sekalian yang saya banggakan, sekali lagi selamat kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini resmi menjadi keluarga besar Universitas Bina Dharma Palembang. Selamat mengikuti masa PKKMB yang merupakan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga mampu menjadi mahasiswa yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Kami dari LDIKT Wilayah 2 terus berkomitmen untuk melakukan penguatan peningkatan kualitas layanan, terutama terkait pembelajaran dan kemahasiswaan melalui penguatan SPMI, implementasi MBKM, tracer tadi, rekognisi pembelajaran lampau, peningkatan prestasi mahasiswa, pemberian beasiswa maupun bantuan sosial melalui KIP Kuliah Merdeka, hibah penelitian dan pengabdian, jurnal, serta berbagai peningkatan mutu baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, lokal karya, dan sebagainya yang saat ini telah kami lakukan baik secara luring maupun secara daring. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rektor serta segenap panitia pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun 2023-2024
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, melimpahkan rahmat dan hidayah serta menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian sambutan saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Marselai MA yang sudah memberikan kata sambutan yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas Bina Dharma yang akan kami hantar dengan sebuah pantun naik motor ke Bekasi, janganlah lupa mampir ke Langkan. Ibu Rektor yang berprestasi, mohon berkenan kata sambutan. Baik, kami mengundang yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPDMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Adinda kami Bapak Kurniawan AP MSI, yang juga kami hormati Panglima Kodam 2 Sriwijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Infanteri Ishak Samwa. Yang kami hormati juga Bapak Kajasdam, Bapak Kolonel Infanteri Debo yang memiliki tempat ini. Dan juga tentu saja yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang tadi sudah kita dengarkan sambutannya diwakili oleh Ibu Cece. Juga Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma, dan tentu saja yang paling saya sayangi anak-anakku mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan karena ini mahasiswa baru saya juga ingin mengenalkan Universitas Bina Dharma. Karena ada kata pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Universitas Bina Dharma akan mengadakan Dies Natalis nanti pada bulan Desember tahun ini, dan Dies Natalis itu umur Universitas Bina Dharma akan berumur 30 tahun. Umur 30 tahun ini sudah umur yang dewasa. Universitas Bina Dharma berdiri yayasannya itu pada tahun 93 dan dengan memulai dengan 2 sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Dan baru pada tahun 2002 menjadi universitas dengan menambah beberapa program studi yang saat ini Universitas Bina Dharma memiliki 3 fakultas. Yang pertama Fakultas Sosial Humaniora, yang kedua Fakultas Sains dan Teknologi, dan yang ketiga Fakultas Vokasi, dengan juga kita memiliki program pasca sarjana. Jadi itu pengenalan singkat tentang Universitas Bina Dharma. Universitas Bina Dharma sebetulnya bekerja sama dengan Kodam 2 Sriwijaya sudah sangat lama. Sudah dari 7 tahun yang lalu pada saat panglimanya Pak Bambang. Kemudian dilanjutkan sampai saat ini. Kerjasama ini karena kami diamanahkan oleh Dikti untuk memberikan bekal kepada anak-anakku semua, yaitu wawasan kebangsaan. Di mana saat ini mungkin anak-anakku mengenal proxy war, yaitu perang non konvensional. Jadi
ini juga harus kita cermati dan adik-adik juga harus dikenalkan dengan perang terjadi, tapi expertnya atau ahlinya nanti insya Allah Bapak Kasdam 2 Sriwijaya akan memberikan materi yang rinci tentang wawasan kebangsaan besok sore. Anak-anakku semua mahasiswa baru Universitas Bina Dharma, kalian tidak salah telah memilih Universitas Bina Dharma sebagai tempat untuk berinvestasi untuk masa depan kalian semua. Karena silakan anak-anakku search di internet, itu ada versi Webometric, versi 4ICU dan versi Unirank, juga versi EduRank. Universitas Bina Dharma selalu menempati posisi pertama sebagai perguruan tinggi swasta di Sumatera Selatan. Saat ini Universitas Bina Dharma memiliki 221 dosen, 73 karyawan, dan doktor sebanyak 54 dosen, yang sedang studi S3 sebanyak 32 orang. Dan saat ini Universitas Bina Dharma telah mempunyai 5 profesor, yaitu yang pertama Profesor Waspodo. Izin Prof, monggo berdiri. Yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Marsudi Kisworo. Beliau adalah profesor bidang ilmu komputer yang pertama di Indonesia, dan beliau menyampaikan permohonan maafnya karena beliau tidak bisa bersama-sama kita. Beliau sedang berada di Jakarta saat ini. Kemudian Profesor Isna Wijayani MSI PhD. Prof Isna. Oh, Prof Isna, beliau adalah profesor bidang komunikasi dan beliau saat ini sedang melaksanakan umroh. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin. Hadir juga. Pak Prof. Ahmad Syarifuddin adalah profesor bidang teknik sipil. Dan yang terakhir, tadi sudah disebutkan, alhamdulillah saya baru mendapatkan gelar profesor kira-kira 2 bulan yang lalu, dan insya Allah akan menyusul 3 lagi profesor di Universitas Bina Dharma. Visi Universitas Bina Dharma adalah berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi, dan inilah yang akan kita kembangkan. Selain itu ada budaya mutu yang kita coba bangun dan terapkan terhadap baik pimpinan perguruan tinggi, dosen, karyawan, juga anak-anakku mahasiswa. Budaya mutu itu adalah pride. Apa ada yang tahu apa itu akronim atau kepanjangan dari pride? Kalau ada saya kasih hadiah. Enggak ada. Saya kenalkan ya, ini adalah budaya mutu yang coba dibangun di Universitas Bina Dharma. Pride itu sendiri artinya bangga, tetapi pride itu juga adalah akronim dari P-nya itu adalah persistent. Persistent itu tangguh. Kami ingin mencetak anak-anak yang tangguh, tidak mudah menyerah, pantang mundur, dan terus semangat. Push me to the limit, but I still can survive. Inilah salah satu budaya yang akan coba dibangun terhadap semua anak-anakku mahasiswa Bina Dharma. Kemudian yang kedua adalah R, responsif, cepat tanggap.
ada pepatah yang menyatakan bukan yang terbesar, bukan yang terkuat yang akan survive, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Itulah yang akan berhasil dan sukses. Dan ini juga menjadi budaya mutu dari Universitas Bina Dharma. Yang ketiga adalah I. I itu adalah inovatif. Jadi kami ingin anak-anakku semua menjadi inovator-inovator muda, menjadi trendsetter, menjadi yang terdepan. Artinya harus berupaya untuk mencoba ide-ide baru. Itulah budaya salah satunya yang akan kita ciptakan. Dan selanjutnya D adalah disiplin. Kami ingin membangun budaya disiplin untuk semua sivitas akademika Universitas Bina Dharma. Dan yang terakhir adalah E untuk excellent. Selalu mengupayakan, mengerjakan, dan mengusahakan yang terbaik atau semaksimal mungkin. Dan budaya pride inilah insya Allah akan membangun karakter-karakter anak-anakku, mahasiswa baru semua yang insya Allah nanti akan bergabung dengan Universitas Bina Dharma di kampus, di mana 1 minggu PKKMB itu 2 hari anak-anakku semua akan diberi wawasan kebangsaan. Kemudian setelah itu kita kembali ke kampus, di sana akan dikenalkan dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian perpustakaan, intinya mengenal lebih dekat kampus Universitas Bina Dharma. Mungkin itu saja dari saya. Katanya sebetulnya pidato yang terbaik itu adalah pidato yang singkat saja. Jadi sekali lagi untuk anak-anakku semua, mahasiswa baru, selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Bina Dharma. Dan izinkan saya mengakhiri sambutan saya dengan pantun. Buah durian minumnya selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Anak Belanda mencari gelatik, ibu lah Sunda memang cantik. Wah, tepuk tangan dulu dong. Mohon izin Pak Kurniawan, bahwasannya Ibu Sunda ini mungkin Pak Kurniawan belum tahu. Beliau ini adalah ayu angkat saya, Pak. Kami sudah lama terpisah waktu beliau di Australia, Pak. Ya, ya. Karena aku ini sudah masuk dalam kakak beliau, Pak. Ya, alhamdulillah waris sudah dapat. Cuman kantin belakang, Pak. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ibu Sunda kita. Luar biasa, sudah profesor. Selanjutnya Pina. Ya, jangan malu-malu lah Dek. Iya, iya, iya. Baik, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sekaligus membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023-2024 yang akan diwakilkan oleh yang terhormat Bapak Kurniawan ADMSI selaku Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum. Kepada Bapak kami persilakan. Cek Daus. Siap. Taknya lesu kalau nih. Siap. Para siswa PKK MB ya. Iya, siap asisten. Yuk kita yel-yel dulu ya, biar udah ngantuk. Setuju? Kalau aku bilang selamat pagi, jawabannya pagi 3 kali ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bu Rektor, Pak Pangdam. Sebelum saya membacakan sambutan Pak Gubernur, izinkan saya menyampaikan salam beliau. Karena seharusnya beliau yang hadir, tapi hari ini terjadwal agenda lain. Titip salam khusus untuk Pak, kehadiran beliau masih tetap acara ini berjalan sebagaimana mestinya. Saya akan bacakan sambutan Bapak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Pangdam 2 Sriwijaya diwakili oleh Bapak Kolonel Infanteri Usik Samwa Parana. Hadir di sini yang mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 2 Sumatera Selatan. Yang kami hormati Guru Besar atau penasehat Universitas Bina Dharma, hadir Pak Profesor Waspodo, dosen saya juga nih, mohon izin Pak dosen. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Dharma, ayunda kami Profesor Dr. Sunda Ariana MPD MM, beserta seluruh sivitas Bina Dharma, para wakil rektor Universitas Bina Dharma yang kami hormati, para dekan, para ketua-ketua program studi Universitas Bina Dharma, ketua panitia yang kami hormati, para mahasiswa, mahasiswi baru Universitas Bina Dharma yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga mampu untuk berkumpul di Gor Jasdam 2 Sriwijaya untuk melaksanakan salah satu kegiatan di Universitas Bina Dharma yang sangat penting bagi kita, khususnya keluarga besar Universitas Bina Dharma, yaitu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Bina Dharma tahun 2023. Pada kesempatan ini Bapak Gubernur menyampaikan beberapa pesan kepada adik-adik sekalian, khususnya kepada mahasiswa, mahasiswi, yaitu kepada mahasiswa, Anda sejak sekarang telah berhak menyandang mahasiswa. Namun nama tersebut mempunyai arti kompetensi tertentu. Oleh karena itu, Bapak Guru berpesan, nama baru Anda harus memiliki nilai tambah bagi saudara maupun lingkungan saudara. Cara berpikir adik-adik juga harus berbeda, yaitu menjadi struktur untuk produktif sehingga adik-adik dapat menghasilkan karya nyata bagi saudara sendiri maupun masyarakat di sekitar Anda. Kami ingin mengingatkan bahwa sustainabilitas ilmu ada di pundak saudara. Berkaryalah sesuai dengan nama baru yang Anda pakai. Selanjutnya kepada Anda semua, bagi para mahasiswa, mahasiswi Universitas Bina Dharma, Bapak Gubernur juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah menunggu karya-karya Anda untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Kita juga ingin mensejajarkan diri kita dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Kita ingin menempatkan diri secara pas dalam proses demokratisasi, tekanan global, kekuatan ekonomi yang tak seimbang, tekanan politik, dan pengaruh kuat berbagai kebudayaan yang melanda bangsa dan negara kita saat ini. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ini mempunyai arti yang penting karena masyarakat bangsa dan negara Indonesia mendapatkan kembali putra-putri terbaiknya yang telah menjadi putra-putri terdidik dan terlatih dari kampus terbaik untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat bangsa dan negaranya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama bahu-membahu memperkokoh proses pendidikan bagi anak-anak bangsa dalam menjalankan cita-cita universitas ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pada kita semua kepedulian, kebersamaan, saling percaya satu dengan yang lain, dan kesabaran, kekuatan dalam upaya mencapai apa yang telah kita citakan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan akhir sambutan Bapak Gubernur, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh, khususnya Rektor Universitas Bina Dharma dan seluruh sivitas atas pelaksanaan ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 2 Sriwijaya, dalam hal ini Kasdam 2 yang sudah menyiapkan tempat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik dalam rangka untuk memulai kehidupan untuk mulai melakukan kuliah pertama di Universitas Bina Dharma. Adik-adik sekalian, kalau dulu PKKMB ini sama dengan ospek, ya. Kalau kami dulu ospek namanya, benar ya Pak ya? Nah, ospek ini sudah berubah
Sekarang namanya PKKMB, Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 2023. Oleh sebab itu sekali lagi sesuai pesan Pak Gubernur tadi, ikuti ini dengan sebaiknya, jadikan ini ajang silaturahmi adik-adik mungkin dari berbagai daerah, ada yang dari kabupaten lain. Oleh sebab itu nikmati pendidikan di sini dan terus belajar karena di pundak adik-adik sekalian nanti alih generasi pimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah itu nanti ada di adik-adik sekalian. Oleh sebab itu sekali lagi saya berpesan juga, jaga nama baik alma mater, terus bekerja, terus belajar dengan baik, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa lulus dengan baik dan mengikuti kegiatan di Universitas Bina Dharma yang kita cintai ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh Sivitas Akademi Universitas Bina Dharma, khususnya kepada para mahasiswa baru. Teriring doa semoga kinerja dan capaian prestasi dunia pendidikan Sumatera Selatan senantiasa mengalami kemajuan dan peningkatan yang membanggakan dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Semoga para mahasiswa baru dianugerahi kesuksesan dalam mewujudkan cita-cita masing-masing dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, PKKMB tahun 2023 Universitas Bina Dharma saya nyatakan resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Baik, terima kasih Bapak Kurniawan, Bapak Asisten. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Dan Pak Kurniawan ini telah dinobatkan sebagai asisten tertampan ya se-Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pina, kita akan penyematan alma mater. Kita undang dulu siapa-siapa. Baik, kita mulai dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kami mengundang para mahasiswa yang kami panggil untuk maju ke depan mewakili program studi. Dari program studi Teknik Informatika S1 Rangga Nikolas. Dari Sistem Informasi Naila Ramadhani Laboy. Dari Teknik Sipil Cantika Permatasari, Teknik Elektro Muhammad Rizky Anugrah, dan Teknik Industri Yusi Arianti. Ya, sesuai dengan prodi kami persilakan. Begancang. Jangan lama iga ya. Ya. Oke. Baik, kami mengundang kepada Baik, selanjutnya untuk Fakultas Sosial Humaniora dari program studi Ilmu Komunikasi Putri Indah Hati, dari program studi Psikologi Nisa Susanti, dari program studi Manajemen Anissa Putri Utami, dari program studi Akuntansi Bunga Suci Ramadhani, dari program studi Bahasa Indonesia Amalia Damayanti, dari program studi Bahasa Inggris Muhammad Firdaus, dan dari Pendidikan Olahraga yaitu Octavius Kulupa. Octavius Kulupa ini merupakan mahasiswa Papua yang saat ini menerima beasiswa adik di Universitas Bina Dharma. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Iya, silakan. Baik, dari Fakultas Vokasi, dari Teknik Komputer Muhammad Ridho, dari program studi Manajemen Informatika Muhammad Farhan Pikriansyah,
Dari program studi administrasi bisnis Elisa Safitri Jayanti, dan dari pengelolaan perhotelan atas nama Wulandari Clarissa. Baik, kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Asisten Bapak Kurniawan. Baik. Ya, Pak Pangdam dan Ibu Rektor juga kami persilakan LL Dikti untuk mendampingi juga. Baik, boleh didampingi oleh Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Kami turut mengundang untuk maju ke depan. Baik, dan tak lupa juga kami mengundang Bapak Ibu Dekan Universitas Bina Dharma. Baik, Wakil Rektor, para Dekan kami persilakan untuk mendampingi. Prof, mohon izin bergabung. Ya, ini alma mater Pina, bukan sembarang alma mater. Ini alma mater ini, jas alma mater ini langsung dijahit oleh Ibu Rektor sendiri. Wah, ya. Luar biasa ya, Cek ya. Ya, karena Bu Rektor ini ada butik. Dari ada songket, butik. jumputan, Macam-macam. Iya, macam-macam. Dan di dalam jas itu sudah ditandatangani oleh Ibu Rektor. Wah. Dapat bonus tanda tangan langsung dari Rektor Universitas Bina Dharma. Ngapa ada semangat itu di belakang-belakang ini? Lah makan belum? Oh, coba makan dulu tadi kamu tuh. Baik, satu lagi kami mengundang untuk Pasca Sarjana dari program studi manajemen Trievani Cantika, dan juga dari program studi teknik sipil Edo Ageng Anggara. Kami persilakan untuk maju ke depan. Iya, ini dipakaikan juga buat sahabat kita dari Papua. Apa kabar Pak C? Nah, sehat Pak C? Sehat. Iya. Aku 4 tahun di Papua. Balik. Lamo ya, Cek ya? Hah? Lamo ya di sana. Iya, jadi botol aku warsano. Wih, kepengen lah aku dipakai oleh Pak Asisten baju deh. Ya, wah selamat Pak C, selamat Pak C. Selamat Pak C. Itu teman kita dari Papua. Selamat Pak C. Aku lama di Bina Dharma, tidak pernah dipeluk cak itu. Pak C, kalau mau pintar bahasa Palembang, Pak C banyak-banyak minum cukup pempek Pak C. Ngirup dulu ya, Cek ya. Ya. Ngirup cuko dulu baru bisa. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Ini disiarkan langsung melalui Bina Dharma TV ya. Iya.
Bina Dharma TV, live streaming di Bina Dharma TV. Dan juga di live juga di Papua TV. Ya. Jauh ya Jauh, siarannya, Cak, benar. ya? Luar biasa. Dan akan disiarkan malam nanti di Pal TV di Grebek. Iklan. Baik, untuk adik-adik mahasiswa kami persilakan untuk memakai alma maternya. Ya, dipakai alma maternya karena kita akan foto bersama. Woi lah belaganya lah pakai alma mater ini ya. Berarti lah sudah sah nih ya, Sudah Cak, sah. ya? Jadi mahasiswa Universitas Bina Dharma. Boleh lah, sekarang lah sudah jadi mahasiswa-mahasiswi. Benar. Kuliah di mana, Dek? Bina Dharma. Wah, pakam nih ya juga. Wih, Bina Dharma tuh bagus wong iyo. Kampus yang di Pelaju tuh yola kalau kampus dia tuh. Terima kasih Bapak Asisten. Ya, kita foto lagi bersama. Oke, semuanya berdiri. Di belakang semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Oke. Semuanya berbaris. Kalau kami nanti menyebutkan Bina Dharma, kepalkan tangannya bermutu, ya. Kalau kami menyebutkan Bina Dharma, kepalkan tangannya bermutu. Oke, siap kameramen. Para dosen kami persilakan. Berbaris. Siap ya. Bina Dharma bermutu. Bina Dharma bermutu. Bina Dharma bermutu. Tepuk tangan dulu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Asisten, terima kasih yang mewakili Bapak Pangdam 2 Sriwijaya. Baik, terima kasih. Selesai sudah acara inti kita pada hari ini, perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PPKKMB Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023-2024, dan masih banyak rangkaian acara kita pada hari ini. Dan tentunya kami berdua selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, banyak terpesat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita serahkan sama siapa? Baik, acara selanjutnya akan kita serahkan kepada Bapak Rahmat Nofrianda STM Ikom untuk memandu acara kita selanjutnya.
Baik, sebelum ke acara selanjutnya, kita akan menyaksikan pemutaran video yang akan diberikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemutaran video ucapan selamat datang dari Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma kepada mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2023-2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Adik-adik mahasiswa baru di seluruh Indonesia yang saya banggakan, perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal terakhir dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu berkontribusi di kehidupan nyata. Oleh karena itu, adik-adik tidak hanya dituntut untuk mendalami disiplin keilmuan masing-masing, tetapi harus memiliki kompetensi dan karakter penunjang. Beberapa di antaranya seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, kreativitas, dan problem solving. Untuk membantu mahasiswa memperoleh kemampuan tersebut, Kemendikbudristek telah menghadirkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM adalah terobosan yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di luar kampus agar bisa memperkaya pengetahuan dan pengalamannya. Berbagai kegiatan yang bisa adik-adik pilih antara lain magang di perusahaan multinasional, mengajar di sekolah, membangun desa, mengerjakan proyek riset dan wirausaha, sampai melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri. Saat ini program MBKM menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Indonesia. Terlihat dari jumlah pesertanya yang terus meningkat dan sudah mencapai 470.000 mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara. Adik-adik semua tentunya tidak ingin ketinggalan untuk terlibat dalam gerakan yang luar biasa masif ini. Untuk itu saya ucapkan selamat datang di dunia kampus kepada semua mahasiswa baru di Indonesia. Selamat menjalani babak baru dalam perjalanan pendidikan adik-adik semua. Babak yang akan sangat menentukan masa depan diri sendiri dan hari esok bangsa kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak adik-adik semua, manfaatkanlah waktu dan kesempatan sebagai mahasiswa dengan sebaik mungkin. Belajar sebaik-baiknya di kelas, ikutilah berbagai kegiatan untuk mengasah potensi dan bakat, dan jangan ragu mengambil resiko dan mengenal hal-hal baru. Dengan semangat untuk terus mengembangkan diri, bergabunglah bersama kami, bergerak serentak, mewujudkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Universitas Bina Dharma adalah universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan dengan akreditasi institusi B oleh BAN-PT. Saat ini, Universitas Bina Dharma memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Vokasi,
Fakultas Sosial Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, serta program Pasca Sarjana. Fakultas Vokasi memiliki 4 program studi dengan akreditasi B. Fakultas Sosial Humaniora memiliki 7 program studi dengan akreditasi A dan B. Fakultas Sains Teknologi memiliki 5 program studi dengan akreditasi A dan B. Dan program Pasca Sarjana memiliki 5 program studi dengan akreditasi B. Adapun prestasi-prestasi yang telah diraih oleh dosen maupun mahasiswa diantaranya adalah peringkat 3 jumlah dana hibah, peringkat 4 jumlah jurnal terbanyak di Sinta tahun 2021, peringkat 3 peneliti dosen berdasarkan peringkat Sinta nasional tahun 2021, peringkat 5 peneliti dosen berdasarkan peringkat Sinta nasional pada tahun 2021. Pemenang program hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kampus swasta terfavorit Mataloka Award 2021, dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam perhelatan PON 20 di Papua tahun 2021, 3 besar Aruba Limpik tahun 2021 kategori mahasiswa terbaik di Indonesia. Universitas Bina Dharma juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik negeri maupun swasta dan juga berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Universitas Bina Dharma telah menciptakan alumni-alumni terbaik yang berkompeten di bidangnya dan telah meluluskan berjumlah 26.157 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Saputra. Saya merupakan alumni dari Universitas Bina Dharma, tepatnya dari program studi Teknik Industri. Saya saat ini sedang bekerja atau lagi bekerja di salah satu perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia, yaitu di PT Pamak Persada Nusantara, itu sebagai Operation Research Export Team Leader. Saya merupakan alumni di Universitas Bina Dharma itu dari masuk tahun 2012, lulus di tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani, sarjana komputer dari Universitas Bina Dharma Palembang, program studi Teknik Informatika dan tahun lulus tahun 2010. Saat ini saya menjabat sebagai KAUR Keuangan di Pemerintahan Desa Gaumasang, Kecamatan Gelida Darat, Kabupaten Muara Enim. Dan saya juga sebagai guru P3K di SMK Negeri 1 Gelida Darat dan memegang sebagai Kaprok dari Teknik Komputer Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saiful SPDMM selaku alumni Universitas Bina Dharma Palembang, program studi Magister Manajemen jurusan Manajemen Pendidikan. Sekarang saya bekerja sebagai guru PNS dengan jabatan Kepala SMA Negeri 1 Demak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana semangatnya adik-adik mahasiswa baru kalau saya sebut selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke? Selamat pagi. Kemudian kalau saya jawab Bina Dharma, jawab bermutu. Oke? Bina Dharma. Oke, izinkan perkenalkan saya Rahman Novrianda, STMkom. Jadi saya di sini akan memandu, ada 3 narasumber yang akan mengisi materi kita pada siang ini. Jadi tidak berlama-lama lagi, mungkin saya akan memanggil untuk narasumber pertama, yang mana di sini materi yang akan disampaikan adalah menumbuhkan cita tanah air, menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Oke, untuk pembicaranya adalah perwakilan dari Pangdam 2 Sriwijaya, yaitu Bapak Kolonel Infanteri Usik Samwa Parana. Oke, kepada Bapak saya persilakan maju dan berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Yang terhormat, ini Ibu Rektor Universitas Bina Dharma atau yang diwakili atau yang mewakili. Kemudian Ketua Pelaksana Kegiatan PPMB, Ketua atau Kepala LDikti, Ibu ya, selamat datang. Kemudian para Wakil Rektor Universitas Bina Dharma, Kepala Jurusan atau Prodi Pak ya, Kepala Jurusan atau Prodi, Ketua Senat, kemudian para dekan, kemudian para dosen Bina Dharma, dan seluruh undangan yang hadir di ruangan ini yang berbahagia, serta para mahasiswa, mahasiswi baru Universitas Bina Dharma yang mengikuti kegiatan PPMB ya, PKKMB, pengenalan kehidupan kampus. Baik, pada pagi ini saya Indonesia 2045 ya, Indonesia 2045. Ini materinya. Ya, lanjut. Nah, ini saya, nama saya Sama Parana, pangkat kolonel, sebagai staf ahli Pangdam bidang sosbud. Ya, saya akmil tahun 94. Istri 1, anak 2. Ya, jabatan udah keliling-keliling juga ya, di sini baru setahun. Sebelumnya di Jakarta. Lanjut. Generasi emas 2045. Tuh. Ya, lanjut. Nih, siapa kamu? Jadi generasi emas tahun 2045. Lihat. Generasi emas, banyak generasi, ada sebutan milenial, generasi apa Gen Z, ada generasi apalagi sekarang ini emas. Berarti dihitung mulai dari Indonesia merdeka tahun 45 sampai 2045. Nah, itulah namanya disebut generasi emas. Ya, kalau saya udah pensiun, paling saya berapa tahun lagi pensiun, 6 tahun. Ya, umur berapa mungkin udah lebih dari 70. Kalau kalian paling ya baru 45. Sekarang kan paling umur 20 mungkin juga. Itulah nanti generasi emas.
generasi emas masa depan. Itu sehat menyehatkan, ciri-cirinya gitu. Memiliki kecerdasan yang komprehensif, damai dalam interaksi sosial, produktif, berkarakter, dan berperadaban yang unggul. Itu ya yang diharapkan sebagai generasi emas pada tahun 2045 nanti. Sekarang kan tahun berapa? 2020 sekarang, 20 tahun lagi lah. Ya, itu disebut generasi emas. Ya, lanjut. Nah, ini. Mari kita lihat Indonesia, lihat pulaunya. Tuh banyak sukunya aja, pulaunya aja ada 17.000 lebih. Sukunya 13.000 lebih, bahasanya sekian, penduduknya udah sekian. Ya. Itu saya bilang, kan kalian lihat di TV-TV, media, mulai dari Aceh sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya semuanya bagus lah, indah, indah, bagus. Ada pasar, ada orang keramaian, ada kantor, ya. Saya udah masuk semua ke situ ya. Bagaimana makannya enak juga di situ, budayanya, bahasanya, wah segala macam. Itu termasuk ke timur-timur dulu yang sekarang udah lepas itu ya, kita sudah sana. Setahunan di sana saya. Ya itulah luasnya daripada Indonesia. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat bagaimana kita melihat negara. Ya, kita hidup di negara mana? Indonesia. Ya. Tuh. Apa itu negara? Nah, ini kita lihat. Ya, lanjut. Nih. Negara. Beberapa pendapat dari ahli. Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak suatu golongan atau bangsa. Itulah negara. Ada lagi, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan. Itulah negara. Nah, ini kita hidup di negara Indonesia, ya. Ya, lanjut. Nah, ini bentuk negara. Bagaimana negara kita Indonesia? Ya. Bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan atau disebut NKRI. Makanya kadang ada suatu ikrar atau suatu slogan semboyan NKRI harga mati. Nah, itu ada begitu yang didengungkan. Apa itu negara kesatuan? Yaitu suatu negara yang merdeka, berdaulat, di mana seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah, menganut sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi, memiliki sifat kedaulatan. Ya, negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar dan seterusnya. Ini negara Indonesia yang sekarang kita hidup. Adapun ada negara serikat atau negara federasi, pernah dulu kita hidup atau pernah Indonesia mengalami negara federasi, yaitu negara pada zaman penjajahan Belanda. Ya, pada saat agresi militer, maka ada perjanjian apa itu Renville atau apa, Linggarjati, maka dibentuklah Indonesia karena mau menjajah lagi menjadi negara federasi, yaitu suatu negara gabungan dari beberapa negara. Nah,
Tapi ini udah habis ya. Jadi bentuk ini atau bentuk negara serikat tidak untuk Indonesia ya. Karena pernah waktu penjajahan. Jadi negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau jadi negara federasi nanti yang daerahnya kaya ya kaya, daerahnya kurang kaya ya nanti kelaparan dan sebagainya. Ya, inilah bentuk negara. Ya, lanjut. Unsur negara. Nah, dalam negara bisa berjalan atau bisa dibentuk menjadi negara itu ada 3 unsurnya. Pertama yang jelas ada wilayah atau ada tempat. Ya, tadi ada gambar pulaunya kan, pulau Sumatera sampai Papua itu wilayah. Ya. Kemudian ada rakyat. Ya. Kalaupun nggak ada rakyat, ya daerah perbatasan, itu pun dijaga. Ada pos militer di sana. Ya, di ujung Sumatera sana ada namanya Pulau Rondo, itu jauh, dekat dengan India, kosong. Ya kalau nggak ditempatin ya gimana? Tempatin dah pos militer di situ. Ya mungkin bagian selatan sana Indonesia, bagian timur barat yang kosong-kosong ditempati. Gitu. Kemudian ada pemerintahan jelas, ya itu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya ada badan eksekutif, legislatif, ya dan yudikatif tentunya. Itu tentang negara. Ya lanjut. Nah ini kondisi generasi muda Indonesia yang memprihatinkan. Ya lanjut. Nah ini yang memprihatinkan ya, tidak perlu ditiru ya. Kalian mahasiswa, mahasiswi ke depan sudah disampaikan tadi, mempunyai cita-cita yang luhur, yang tinggi ya. Jangan ada gambaran-gambaran yang memprihatinkan, cukup menjadi pengalaman untuk dilihat ya, tidak untuk ditiru. Nah ini contoh narkoba ya. Ini mungkin masih masuk ya, mungkin 9 atau 10 lah kasus-kasusnya yang terlibat ya. Nah ini supaya kalau ada narkoba dihindari ya, dijauhi ya, supaya tidak rugi kalian ya, tidak rugi kalian, tidak rugi universitas, tidak rugi orang tua ya. Kalian adalah harapan semuanya ya. Demikian juga pergaulan ya, pergaulan, persahabatan itu harus, tetapi yang bersifat bebas ya jangan ya meniru sampai ada melanggar ya, berzina atau apa itu, hamil di luar nikah. Nah ini jangan ya, ini gambaran yang tidak perlu ditiru ya. Ini kita meniru yang baik-baik aja, yang sukses-sukses saja ya. Ya lanjut. Nah ini masih yang memprihatinkan. Kalau mungkin dulu ya ada tawuran-tawuran, perkelahian. Nah ini tidak perlu ditiru ya. Mungkin di sana yang rame di Jakarta atau di Jawa atau di Sumatera, ini ada tawuran-tawuran, perkelahian ya. Namanya anak muda kadang begitu, nggak tahu masalah kecil, masalah apa aja bisa jadi ribut, bisa jadi kelahi ya, nanti akan membawa kerugian sendiri. Nah ini supaya tidak ditiru ya. Termasuk juga adanya budaya asing ya. Masyarakat bisa menjadi sifatnya individualis, gaya hidupnya kebarat-baratan dan seterusnya ya. Budaya kesenjangan sosial, nilai-nilai luhur bangsa yang dianut juga bisa melemah. Nah ini, jadi boleh kita maju, boleh kita modern, tetapi tetap ya nilai-nilai budaya kita itu dipegang ya, budaya Indonesia.
Ya. Contoh kemarin saya sering saya menghadiri acara yang dari pariwisata, budaya pariwisata sini, ada pantun bikin, ya. Makanya pantun itu kan itu warisan budaya tak benda yang udah masuk di UNESCO katanya itu. Itu kita pelihara. Ya. Kita pelihara. Contoh pantun, ya. Tadi udah disampaikan. Itu. Contohnya pantun, bunga mawar, bunga melati, selamat datang di acara ini. Nah, itu kan pantun. Warisannya orang Palembang. Saya datang ke sini, orang banyak pintar. Ya, selamat Bu. Ya. Orang sini pintar-pintar pantun. Rupanya memang dari sini pantun itu. Setiap acara, apa gubernur, apa pejabat publik pasti bikin pantun. Ya, bagus itu pantun itu. Tuh. Nih. Ya, lanjut. Nah, ini sekarang kita akan melihat tentang wawasan kebangsaan. Nih, wawasan bagaimana memandang kita, memandang Indonesia. Ya, memandang Indonesia bukan hanya memandang Palembang saja, kan gitu. Kita harus lihat semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, lanjut. Nih, pengertian Pasbang. Sudah jelas bagaimana memandang, ya, cara memandang atau meninjau, ya, bahwa mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan, baik itu ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Itu harus tahu tentang wawasan ini. Tuh banyak yang berpendapat, ya. Ya, lanjut. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsa dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Rendahnya wawasan kebangsaan dapat tergerus rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara, namun dapat juga berdampak negatif yang tidak memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Beberapa hal, ya, yang menjadi semacam katakanlah tantangan atau ancaman atau potensi-potensi, ya. Misalkan di bidang ideologi, ya, apa tantangannya, ancamannya? Ideologi kita adalah ideologi Pancasila, ya. Yang bertentangan, ya, komunisme, tuh bertentangan dia, ya. Kemudian radikalisme, ya, itu. Kalau komunis sudah nyata, pernah ada Partai Komunis Indonesia dulu memberontak, ya, ingin mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan tidak setuju dengan Pancasila. Nah itu, kan ada itu gerakan G30 SPKI atau tahun 48. Nah itulah cerita-cerita zaman dulu, sejarah zaman dulu, banyak korban, ya. Itu bertentangan, tidak setuju dengan Pancasila. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia, dan seterusnya sampai 5. Itu udah disusun oleh para pendiri negara kita, ya. Karena
Kalau komunis jelas dia tidak bertuhan atau ateis, ya jelas bertentangan dah. Cuman juga radikalisme, mungkin dulu pernah mau mendirikan negara Islam, apakah itu apa? Yang Kartosuwiryo, apakah itu Daud Bereh? Itu. Apakah itu gerakan Aceh Merdeka? Apakah itu Pretelin kalau di Timur Timur? Apakah itu Republik Maluku Selatan? OPM? Wah. Ya kebetulan saya sudah ketemu dengan orang-orang itu semua. Di Timur Timur ketemu dengan Pretelin. Nah, kelompok pemberontak bersenjata. Di Aceh udah ketemu dengan gerakan Aceh Merdeka. Udah perang. Zaman muda saya dulu. Lulus 94 ya udah. Sampai kapten ya keliling aja Timur Timur. Papua. Ya, untung ya kita masih Allah melindungi, ya. Kita harus selalu banyak mengucapkan kalau orang Islam astagfirullahaladzim, selawat Nabi, nah gitu supaya kita dilindungi, selamat kita. Itu astagfirullahaladzim, bagus, ya. Jadi tugas walaupun apa ya masih kita diberikan keselamatan lah. Ya, mungkin banyak yang jadi korban di sana. Saya juga punya saudara udah sampai sekarang tangannya juga hilang di Timur Timur di tugas operasi, ya kan. Ya itulah namanya pengorbanan ya. Itu banyak yang tidak setuju dengan Pancasila, memberontak ya ingin mendirikan negara. Itu dari ideologi ya. Termasuk ada paham liberal yang tadi saya bilang, ada mungkin yang mau negara serikat, ya. Nah, itu, maka kita jaga Pancasila. Ya mungkin dari politik berusaha untuk membangun ketidakpercayaan dengan berita-berita hoak, ya. Itu isu-isu. Otsus atau HAM, lingkungan hidup, ya. Nah ini. Kemudian dari sosial budaya, ya supaya kita turun semangat gotong royong, ya tidak ada gotong royong, ada konflik-konflik sosial, ya, yang mungkin dilatar belakangi suku, agama. Nah ini sudah kita lihat semua juga dulu. Mengatasi konflik, wah capek. Perang antara suku, nah itu Dayak, Madura, wah orang sakti-sakti pada bertempur di situ ada. Ya, Ambon, ya. Memang itu masalahnya pertama cuma kecil aja, masalah apa motor lewat, kemudian saling mencela, tapi nanti dibawa-bawa lagi. Di sini kampung sana agamanya ini, kampung ini, akhirnya terjadi perang agama. Wah itu, korbannya banyak meninggal, ya, itu. Itulah tantangan di sosial budaya yang bisa menggoyahkan, ya, bidang ekonomi. Wah mungkin naiknya harga-harga pangan, bahan bakar minyak naik, wah udah kita bisa goyang itu, stabilitas keamanan bisa kurang, ya. Pengangguran, nah ini, maka kalian sudah kuliah ini udah alhamdulillah, puji syukur ya. Terima di sini perguruan tinggi yang slogannya bermutu, wah ini udah bagus sekali. Kalian bersyukur, ya senang, bangga. Saya pun juga ikut senang dan bangga, ya melihat para langkah di kehidupan baru. Ya tepuk tangan semuanya, ya selalu semangat. Ya
biar semangat. Jadi itu ya, potensi-potensi yang bisa mengancam dari wawasan kebangsaan. Bidang Hankam ada namanya yang proxebor, yaitu perang yang dengan aktor yang tidak kelihatan lah, artinya gitu ya, perang dengan pihak ketiga lah orang bilang gitu ya. Kita nggak tahu di sana ada kerusuhan, diadu lagi dari sana ke sana ya, semacam adu domba itu kita nggak tahu siapa aktornya ya. Mungkin negara mana dengan negara mana perang ya, supaya itu benar-benar perang antar itu, atau ada aktornya ya supaya bisa perang. Nah ini yang perlu kita waspadai supaya kita tidak mudah diadu domba, tidak mudah dipecah belah ya, difitnah, berita hoak dan sebagainya. Kamu ada orang lewat mau duduk di situ dekat mobil, padahal cuma dia capek, wah kamu teriakin dia maling, wah langsung dia dikeroyok, wah bisa dia sakit mati. Nah itu ya, itulah kita harus menjaga dari hoak, berita-berita yang tidak dipercaya ya. Jangan langsung ada berita di HP langsung percaya, wah itu kurang bijaksana ya. Seperti saya katakan tadi, seperti itu. Gitu. Kemudian bidang Hankam lagi ada kelompok bersenjata, pemberontakan ya, pemberontakan kelompok bersenjata di Papua karena tidak puas dengan pemerintah maka angkat senjata. Itu apa permasalahannya? Mungkin kurang sejahtera, mungkin kurang ini apa, permintaan tidak disetujui, dan sebetulnya ya. Itu bidang Hankam. Termasuk ancamannya apa lagi? Teroris dalam arti udah meluas sekarang. Kalau dulu teroris kan itu yang ngebom saja, nembak kan ada di mana peristiwa Jakarta, nembak ini tangkap, ada ngebom hotel ini kan itu. Tapi sekarang pemberontakan bersenjata sudah juga disebutkan teroris dia, karena dia juga membunuh masyarakat, nembak ojek, menculik orang, membunuh, itu teori ya, itu ancaman juga. Itu. Kemudian juga adanya yang lagi ramai sebetulnya itu ya Laut Cina Selatan, konflik perbatasan ya. Itu bidang internasional ya. Banyak negara yang sekarang memprotes Cina kan itu, karena menyinggung perbatasan, itu rawan konflik semua itu ya. Perkembangannya kalau udah terjadi konflik perang ya udah nanti goyang itu ekonominya gimana, pangan gimana, ekspor impor gimana, obat gimana, pasti berpengaruh semua nanti. Ya kita doakan aman aja lah, itu aja. Aman kan enak. Ya sekarang kan lagi perang mana itu, Ukraina dan mana Rusia, mungkin Taiwan nanti dengan Cina ya, berarti tegang-tegangnya. Wow, nanti kalau udah perang kapal-kapal bawa barang susah lewat, wah kita mau beli mobil susah ini. Tapi nggak apa-apa, di Palembang kan banyak mobil bekas ya. Gitu. Tuh, kemudian perang modern, ini ancaman juga. Kalau perang modern di Indonesia sudah mengalami waktu Belanda menyerang, agresi militer pertama. Itu udah perang modern namanya, perang konvensional, perang menggunakan senjata-senjata yang sudah modern, menggunakan wilayah yang sudah jelas antara negara mana dan mana, Belanda dan Indonesia. Ya udah
Yang terakhir operasi Trikora merebut pembebasan Papua tahun 63 atau 65 itu. Papua kan baru dibebaskan dari Belanda. Kalau nggak diserang yang dalam sejarah oleh operasi Trikora itu Papua belum diserahkan. Dengan operasi Papua menggelar kapal perang, pesawat tempur beriringan berangkat dari Jakarta, dari Makassar menuju Papua. Baru Belanda melihat gerakan pasukan besar langsung menyetujui untuk menyerahkan Papua melalui PBB. Itu kalau enggak, wah itu namanya perang modern. Ancamannya ke depan, ya kita harus selalu siap. Ya, harus selalu siap. Gitu. Ya, lanjut. Nah ini, Pak, nasionalisme. Nasionalisme banyak pengertiannya. Intinya ya suatu paham bagaimana untuk menciptakan rasa ingin mempertahankan bangsanya sendiri. Bagaimana ini nasionalisme kita terhadap Indonesia. Kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, mati juga kan di Indonesia kita. Itu. Maka kita harus cinta Indonesia. Ya, paham untuk mencari rasa ingin mempertahankan bangsanya. Karena orang Malaysia ya nasionalisme punya juga dia. Nah sebetulnya negaranya Malaysia. Orang Filipina punya nasionalisme juga dia. Orang Filipina kan nasionalismenya orang Filipina. Kita punya sendiri Indonesia. Unsur yang membentuk nasionalisme yaitu kesatuan sejarah. Sejarah kita sama-sama dijajah mulai tahun 1500 Belanda datang. Nasib sama lagi yang menderita. Ya, menderita. Saya aja yang nggak mengalami penjajahan udah menderita, hidup-hidup tahun 71, 80 dan nasionalisme di tengah disrupsi dan bangsa itu. Ya, semua berjuang untuk mencapai kemerdekaan itu. Awas sih, wah bersuku-suku semua itu. Ya. Agamanya pun berbeda-beda. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Wah, berjuang dia sama. Ya, karena sakit dijajah itu. Ya, itu. Makanya satu senasib orang-orang tua kita itu. Orang tua saya punya kakek atau apa dulu angkatkan rodi dulu katanya. Atau Romusa oleh Belanda atau Jepang itu dari Jawa mungkin dibawa ke Sumatera atau ke Lampung suruh kerja paksa itu. Tapi juga kalau dilihat nilai positifnya juga ada. Belanda banyak meninggalkan bangunan, jembatan. Nah, bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa? Itu oleh Ki Hajar Dewantoro, pendiri Taman Siswa. Ki Hajar Dewantoro itu kan dulu pernah jadi menteri pendidikan, berarti orang pinter banget ini. Zaman penjajahan aja bisa jadi menteri. Apa nggak pinter banget orangnya. Sementara orang pada susah mau makan, berarti otaknya otak berlian ini, otak-otak tokcer lah. Ya, salut jadi menteri ini. Pemikirannya juga gitu, bisa nyampaikan filosofinya. Wah ini olah hati, olah batin gitu kan. Olah pikir, otak kecerdasannya itu diolah. Olah karsa, perasaan, keinginan. Olahraga ya jelas fisik ya diolah juga. Itu orang zaman dulu gitu. Sehingga dia bisa mengatakan apa nilai-nilai karakter ini. Religius ya. Toleransi itu nilai karakter, disiplin yang bagus-bagus lah, kerja keras, mandiri, demokratis, cinta tanah air, cinta damai,
gemar membaca, tanggung jawab, itu nilai-nilai karakter yang harus dibangun. Kalau yang tidak bagus ya berarti nilai karakternya tidak bagus ya. Tidak gemar membaca, nah berarti nilai karakternya tidak bagus kan gitu. Tidak peduli lingkungan atau tidak peduli lingkungan. Religius, tidak religius berarti karakternya nggak bagus gitu. Ya. Kalau nilai-nilai karakter itu dikelompokkan lagi atau terkristal, nah itu akan menjadi diantaranya religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas atau utuh. Ya. Sifat yang ada pada tiap agama religius itu ya, semua agama baik ya. Sikap yang memberi dasar keyakinan dan perilaku moral. Semua agama baik mengajarkan kebaikan dan ya saling membantu, tolong menolong itu. Ini ya karakter-karakter kita. Kamu punya karakter satu saja misalkan, gemar membaca aja, itu udah bagus sekali, kamu bisa sukses kamu. Apalagi mempunyai semuanya, disiplin, kerja keras, wah itu. Cinta damai, bersahabat, itu. Saya doakan yang di depan saya ini akan menjadi sukses semua ya, amin. Ini tentang karakter ya. Ya lanjut. Ini usaha untuk mencapai atau tujuan nasional ya. Ini lihat kesatuan politik ya. Kesatuan politik itu diantaranya bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa negara yang dilandasi membimbing mengarahkan bangsa menuju tujuannya, ideologi politik ya. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia merasa satu senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, memiliki tekad yang bulat dalam mencapai perwujudan cita-cita bangsa. Itu ya. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan belah hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Tuh. Lanjut. Kesatuan sosial budaya. Nah ini, bahwa budaya Indonesia hakikatnya adalah satu, sedangkan terdapat berbagai corak ragam budaya menggambarkan khasanah budaya bangsa yang menjadi modal pengembangan budaya nasional secara keseluruhan yang dinikmati hasilnya oleh seluruh Indonesia. Iya. Jadi budayanya berbeda-beda. Ya, karena memang kan Tuhan ini menciptakan orang manusia bersuku-suku, bermacam-macam supaya saling mengenal. Karena keragaman juga merupakan keindahan. Ya, jadi jangan heran kalau kamu nanti ada yang jadi diplomat di Timur Timur misalkan, atau ada yang tugas di Papua. Jangan heran di sana. Orang pagi-pagi pada tidur di pinggir jalan. Saya kira orang mati diangkuti polisi. Rupanya orang minum minuman keras terus nggak bisa pulang. Ya itu adat budayanya begitu sana. Karena memang adatnya dia minum. Ya kita tidak bisa menyalahkan aja itu. Memang adatnya ikuti aja. Jangan heran kalau motong ayam di Timur Timur dulu itu nggak dipotong kayak kita, motong ayam, kambing itu kan gini. Kalau di sana enggak, digantung. Cek. Wah, motong ayam begitu itu Bapak. Oh iya Bapak pot, begini nggak boleh kalau dipotong keluar darah. Begitu. Adatnya begitu. Oh begitu, ya udah. Nggak bisa kita langsung, oh ini salah, nggak bisa. Biarin aja.
Kalau anu melanggar budaya mereka. Kamu jalan nabrak atau merusak pohon satu rumah, misalkan pohon durian, kamu bisa kena denda kalau di Timur Timur atau di Papua karena adatnya kuat. Bisa satu pohon bisa kamu didenda 300 juta. Kalau 5 tahun panen sekian. Terus kemudian pohon ini harusnya bisa untuk dan macam-macam sana itu. Izin ya itulah Pak, waktunya. Waktunya habis ya. Oke, lanjut. Langsung ke gambarnya. Lanjut. Terus lanjut. Nah, ini jangan terjadi lagi. Ini budayakan perkelahian, coret-coret atau vandalisme, kecuali ada lomba melukis kan, ada pemberontakan, perang suku, ribut, jangan terjadi lagi. Itu ya, lanjut. Nah, ini budayakan kerukunan ya, lalu saling membantu ya. Lanjut ya, lanjut. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Itulah Indonesia, berbagai tantangan-tantangan ke depan yang semakin kompleks ya. Ya, siapa lagi yang membela negara kita adalah ya rakyat Indonesia. TNI sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen cadangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Amin. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Kolonel Infanteri Usik Samwa Parana selaku perwakilan dari Pangdam 2 Sriwijaya. Baik, masih semangat anak-anak? Selamat pagi. Bina Dharma. Oke, untuk pemateri kedua, ini dengan tema strategi menyelesaikan studi di waktu yang tepat di Universitas Bina Dharma. Jadi untuk bagi adik-adik kita diamanakan untuk dapat tamat ataupun lulus di tepat waktu ya. Jadi untuk pemateri berikutnya adalah Wakil Rektor Universitas Bina Dharma bidang riset, inovasi dan teknologi, yaitu Bapak Dr. Edi Surya Negara MKOM. Kepada Bapak saya persilakan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah lagi. Izin Pak Edi, mungkin waktunya kita lebih persingkat ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin siang ini tantangannya semakin sulit ya, karena dari pagi duduk. Saya minta untuk berdiri dulu semua mahasiswa. Silakan. Saya akan paparan singkat, nah, jadi biar enak gitu ya. Silakan berdiri. Pasti teman-teman yang ada di depan Anda pada pegal ya. Tolong dibantu dipijitin dulu teman yang ada di depannya. Ayo, kerjasama, ayo. Ayo dipijitin. Ayo. Atau silakan peregangan dulu ya, silakan peregangan biar enak. Oke? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya akan ambil waktu sedikit saja karena saya paham betul bagaimana psikologis adik-adik generasi Z yang biasanya itu nggak lebih dari 30 menit fokusnya hilang gitu ya. Jadi saya akan ambil momen di bawah 30 menit
untuk bisa menyampaikan strategi sukses dan studi tepat waktu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor yang hadir di ruangan ini, saya izin untuk menyampaikan materi. Untuk yang pertama, saya bisa dapat pointer. Baik, next ya. Saya mulai dari foto ini. Nah, ini Pak Isman masih muda nih, Pak Isman nih. Pak Isman ada di depan. Ya, saat itu Pak Isman sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komputer. Saya mau berbicara bahwa saya berdiri di sini berasal juga dari mahasiswa TK ya. Saya teknik komputer dulu ya, D3. Ada yang teknik komputer di sini? Tunjuk tangan teknik komputer. Oh ya, ada 200 kayaknya tuh ya. Ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman saya waktu menempuh studi sampai studi di S3. Jadi saya ingin cerita dan berbagi sedikit pengalaman. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mengambil poin-poin pentingnya. Ya, tapi sebelum saya lanjut, yang bisa nebak saya ada di mana, saya kasih voucher Gojek. Nah, ayo. Yang bisa nebak saya ada di mana, saya kasih voucher Gojek. Saat itu saya masih jadi mahasiswa. Boleh berdiri yang bisa menebak? Saya kasih voucher 200 lah, 200.000 ya. Nanti Berdiri yang boleh, yang bisa nebak berdiri. Silakan berdiri, tunjuk tangan. Ayo berdiri. Ayo, saya kasih waktu. Boleh ditunjuk. Saya ada di mana? Di dalam barisan mahasiswa teknik komputer waktu itu. Silahkan. Itu ada mic-nya tuh. Oke, coba diperkenalkan nama dan prodinya ya. Ya, perkenalkan nama saya Fionita Indah Lestari, prodi saya psikologi. Maaf Pak, kalau salah. Ya, maaf izin Pak kalau salah itu di barisan kedua. Boleh saya ke depan? Boleh, silakan. Silakan, tepuk tangan dulu. Ini Pak. Benar? Ya betul. Nanti ini saya kasih voucher ya, Pak Novan, tolong nomor HP-nya dicatat ya. Nanti kita kirim voucher. Terima kasih Pak. Ya. Nanti nomornya dicatatin sama panitia ya, Dek ya. Ada di Pak Novan, ada di sana. Oke. Saya sengaja nampilin ini untuk menunjukkan kepada adik-adik semua bahwa semuanya berproses, ya. Di mana saat proses itu kita jalani dengan target dan waktu yang sudah ditetapkan, kita akan memiliki setidaknya keunggulan lebih, ya. Kita memiliki keunggulan lebih. Saat ini, ya, yang hebat itu adalah yang cepat dan tepat. Ya, kalau dulu saya diingatkan lambat-lambat asal selamat gitu. Tetapi saat ini zaman berubah. Siapa yang lambat dia ketinggalan. Oleh sebab itu saya mau menunjukkan proses ini kepada adik-adik sekalian untuk bisa sampai di titik ini. Ya, jadi ini adalah foto 2009. Next, Pak Novan. Oke. 2006 ya. Saya masuk di teknik komputer
yang saat itu terjadwal itu 3 tahun, D3 ya. Saat itu masih dimungkinkan untuk kita bisa ambil SKS ke atas. Jadi 2006 saya menyelesaikan studi S3 hanya 2,5 tahun. Studi D3 2,5 tahun. Ya. Setelah itu saya lanjut ke Teknik Informatika S1. Anak TI ada di sini? Anak TI? Teknik Informatika. Ya, saya lanjut, saya selesai 2011 ya, di Bina Dharma. Jadi adik-adik sekalian, saya sangat bangga dan dengan bangga menyatakan saya adalah salah satu produk terbaik Universitas Bina Dharma. Dan ini ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. ...2012 saya lanjut S2 di Bina Dharma. Ya, saya selesai tepat waktu juga. Ya, terjadwal 4 semester dan saya selesaikan 4 semester. Tamat S2 saya langsung S3 2013. Ya, saya nggak ada jeda, saya langsung ambil S3. Saya juga tepat waktu 4 tahun. Ini ada teman sekelas saya S3, Pak Tata, Pak Dekan. Ya, kami sama-sama di S3 dengan tepat waktu. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah pada saat kita mendapatkan atau menyelesaikan studi tepat waktu, peluang kita untuk berkembang, peluang kita untuk sukses itu lebih banyak. Ya, jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Next, kayaknya nggak nyampe pointernya. Ya, saya mau ini juga ya. Saya juga generasi milenial. Adik-adik kan satu generasi di bawah saya ya. Saya selain dosen juga sebagai YouTuber, walaupun subscribernya nggak banyak, ya, tapi lumayan ya, lumayan. Jadi sekarang adik-adik ya, untuk bisa menghasilkan duit ya di saat kuliah jalannya banyak. Yang penting ada kreativitas, yang penting mau bekerja. Ya. Lumayan, saya YouTube juga sudah punya penghasilan gitu ya. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, YouTube jalan gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Ingat ya, kita itu mahasiswa. Orang yang menyandang gelar maha di dunia ini nggak banyak. Ya, kalau sudah dikatakan mahasiswa, artinya kita sudah di level teratas status itu. Butuh kemandirian berpikir. Ya, tentu saat ini eranya teknologi. Saat ini eranya TikTok ya. Saat ini eranya Instagram. Saya ingin tanya, kalian pakai TikTok, Instagram untuk apa saja? Ada yang sudah punya penghasilan 1 juta dari TikTok? 2 juta atau 300.000 aja? Kalau ada tadi saya mau kasih kembali, kalau penghasilannya 300 saya kasih 300.000 gitu. Ada? Nah, kalau ada tunjuk tangan, saya mau lihat. Poin saya adalah ke depan jangan hanya jadi mahasiswa yang datang duduk, diem, pulang, tidur di kos. Ya, poinnya ada di sana. Banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak hal. Jangan buang paket hanya untuk komen, hanya untuk like status orang dan sampai baper gitu kan. Oh, dia ini lagi ini saya enggak gitu. Percuma. Coba gunakan paket data Anda untuk bisa menghasilkan sesuatu. Kreativitas.
Ya. Karena peluang kalian untuk bisa hebat itu terbuka. Peluang kalian untuk bisa viral itu terbuka. Tapi saya minta viral untuk hal-hal yang positif. Ya. Kalau dulu zaman saya masih kuliah, media sosial nggak seheboh ini. Mau jadi orang terkenal kita harus ikut apa gitu ya, ikut kegiatan-kegiatan secara fisik. Tapi ini enggak. Kita hanya dengan modal HP bisa viral. Tinggal seberapa jauh kita kreatif ya, seberapa jauh kita inisiatif gitu. Ya, next. Saya ingin menyampaikan sedikit ya, tujuan pendidikan adalah menyiapkan modal manusia. Ini menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi. Jadi adik-adik, kalian kuliah adalah mempersiapkan modal, ya, dan menghasilkan ilmu. Ini sederhana saja. Jadi tujuan kuliah ini adalah untuk nyiapin modal pengetahuan dan ilmu untuk pengembangan bangsa. Tentu pengembangan diri juga, ya, pengembangan kita. Ya. Nah, di mana setiap kita kuliah itu standarnya ada. Namanya next standar kompetensi lulusan. Jadi kalau kita mau dapat penghasilan dari TikTok kan ada standarnya tuh, minimal subscriber, minimal viewer berapa dan seterusnya. Ya kalau di YouTube, waktu saya main di YouTube, minimal subscriber 1000, 4000 jam tayang agar bisa mendapat AdSense. Ya, itu standar. Kalian juga kuliah ada standarnya. Kenapa ini saya sampaikan? Biar kalian tahu strategi untuk cepat selesai. Ya, standarnya adalah mengenai kompetensi sikap dan keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa. Jadi sikap, keterampilan dan pengetahuan, 3. Jadi kalian kuliah semestinya mendapatkan perbaikan atau perkembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya, itu minimal. Kemudian di pasal 9 next, Pak Novan, disebutin nih, ini standar pendidikan kita untuk D3 minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keterampilan secara umum. Minimal menguasai konsep. Ya. Untuk S1 menguasai konsep teoritis pengetahuan keterampilan secara umum dan secara khusus. Jadi adik-adik, D3 butuh waktu 3 tahun disiapkan untuk menguasai konsep secara umum. S1 targetnya adalah 4 tahun untuk menguasai konsep dan pengetahuan secara khusus. Ya, ini dituangkan di mana? Ini dituangkan di dalam namanya kurikulum. Ya, jadi adik-adik untuk bisa lulus tepat waktu, yang pertama kali kalian pahami dulu kurikulumnya. Di kurikulum itu akan ada mata kuliahnya. Ya, kalau di SMA kan namanya mata pelajaran. Ya, kalau di kampus, di pendidikan tinggi namanya mata kuliah. Oke, strategi pertama untuk bisa lulus tepat waktu, pahami kurikulumnya, mata kuliah yang ada di dalamnya. Akan ada sekian puluh mata kuliah untuk lulus D3. Akan ada sekian puluh
mata kuliah untuk lulus S1. Ya, ini standar pendidikan. Next. Next lagi, Pak. Nah, jadi pertanyaan, mengapa perlu untuk sukses? Ya. Oke. Kalau saya bertanya, ya, saya kasih voucher lagi ini untuk yang bisa menjawab. Mengapa Anda harus sukses? Silakan yang mau tanya angkat tangan. Ada di sana? Saya ingin tahu kenapa Anda harus sukses. Ya, silakan, ada yang nggak pakai alma mater ya, perkenalkan nanti setelahnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fariski Al-Fajri, jurusan Teknik Sipil. Ya. Mengapa kita harus sukses ya, Pak? Mengapa kamu harus sukses? Kamu ya? Saya harus, supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, Pak. Oke. Ada lagi? Bisa memberi contoh yang baik bagi orang lain dan bisa memperkerjakan orang lain. Nah, itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nanti nomor WA-nya atau nomor HP yang ada Gojeknya dicatat ya ke Pak Novan ya. Saya kirim voucher Gojek. Oke. Pasti kita punya cita-cita. Ada yang mau jadi, kalau teknik sipil mungkin dia akan menjadi kontraktor. Kalau IT dia ingin jadi sistem analis, dia ingin jadi programmer, dia ingin jadi network engineer. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi businessman, ya, ada yang mau jadi psikolog dan sebagainya macam. Tentu ya kita punya impian dan cita-cita, dan itu adalah satu kebanggaan, dan itu adalah satu prestasi. Ya, mengapa kita perlu sukses? Jawabannya ada kepada diri kalian masing-masing. Saya yakin di dalam lubuk hati kalian juga ada ingin membalas budi orang tua dan seterusnya, itu ada. Ya, karena kesuksesan kalian itu juga tidak lepas dari orang tua. Dan ini perlu kalian capai secepatnya. Ya. Kalian capai secepatnya. Jangan sampai tadi bantu orang, bantu keluarga. Jangan sampai kalian sukses tetapi orang-orang dekat kalian, orang-orang sekitar kalian, orang-orang terdekat kalian tidak bisa merasakannya. Kalian rugi. Ya, rugi. Jadi tanamkan bahwa kesuksesan yang harus kalian capai itu harus cepat. Ya. Next. Tetapi tantangannya ada. Ya. Ke depan, next lagi, tantangannya ini. Ya. $3,5 juta yang bekerja di sektor pertanian dan pertambangan hilang. Ya. 1,6 juta yang bekerja di retail hilang. Yang kerja di manufaktur hilang. Ya. Ini tantangan. Jadi ke depan kalian harus bisa mikir juga, apakah cita-cita yang kalian sudah tanamkan itu akan masih ada pekerjaan itu. Tetapi ada 62% pekerjaan baru akan muncul. Ya, pertanyaan saya, dalam kondisi teknologi yang sangat canggih hari ini,
Apakah kalian siap untuk bekerja di bidang-bidang baru ini? Apakah standar kalian cukup? Ya. Apakah kompetensi kalian memadai? Oke, ini perlu kalian pikirkan. Next. Tantangannya adalah disrupsi era, ya. Semua sudah tahu otomasi AI, ya. Sekarang banyak pekerjaan digantikan oleh robot, digantikan oleh AI, ya. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Isman, Wakil Rektor Bidang Akademik, strategi ke depan terkait dengan tugas akhir mahasiswa. Sekarang semua sudah ada AI. Mau buat skripsi, masukin di AI, semua akan jadi. Tetapi poinnya adalah apakah kalian memiliki kompetensi? Kalian punya pengetahuan enggak? Punya kemampuan enggak? Kalau semua tanya AI, kalau semua tanya ChatGPT, ya, ini satu tantangan. Jangan sampai, ingat ya, ini saya mau kasih clue, kita ke depan bersaingnya tidak lagi sesama manusia, bersaing dengan robot, bersaing dengan alat, bersaing dengan mesin. Oke? Jadi saat ini saatnya kita untuk start planning, ya. Saya mau ahli di bidang ini, yang ini nanti kompetensinya akan cukup dan tidak akan tergantikan oleh mesin, sehingga saya akan bisa bekerja. Oke, next. Next lagi, saya ingin kasih sedikit data ke depan, ya, tahun 2025 itu beberapa pekerjaan akan dihandle oleh mesin. Jadi mulailah kita berpikir, apa sih agar kita bisa menghasilkan, ya. Yang belum bisa tergantikan oleh mesin saat ini adalah bisnis ataupun peluang-peluang pekerjaan di bidang kreativitas, ya, bidang-bidang kreativitas. Kalau kita anak komputer, apa yang akan kita sajikan terhadap kreativitas, ya? Apakah mau di multimedia atau mau di programming, silakan, tetapi yang ujungnya adalah kreativitas, ya. Karena mesin saat ini masih belum bisa diciptakan perasaan, ya. Jadi perasaan di mesin, di sistem atau di AI itu belum ada, tapi ke depan akan tercipta. Jadi kita harus siap. Next. Ya, ini next lagi biar cepat, karena saya nggak ambil waktu lebih dari 30 menit, ya. Maaf Pak Rahmat, walaupun jadwalnya 1 jam, karena saya tahu di atas 30 menit apa yang saya bicarakan itu hilang saja. Jadi lebih cepat lebih baik, ya. Beberapa skill yang diperlukan ke depan adalah analytical thinking, ya, kemampuan untuk berpikir kritis. Ini nanti slide saya boleh diminta di Pak Novan biar lebih jelas, karena kan kalian bisa baca sendiri nanti. Tetapi kemampuan berpikir analitik, ya. Jadi kalau ada soal, saya biasanya kalau kasih soal ujian di mata kuliah, saya buat soal yang dia berpikir dan menganalisis. Jangan harap saya punya soal yang pertanyaan depannya apa, bagaimana, berapa gitu. Saya nggak akan pernah buat soal yang mengingat, ya. Jadi ke depan kalian juga harus ikut beradaptasi sehingga kalian bisa menyelesaikan studi tepat waktu, ya. Next.
Oke, ini beberapa pekerjaan yang dibutuhkan skillnya ya, termasuk AI cukup dibutuhkan. Next lagi. Ya, ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dihandling oleh kecanggihan teknologi ya. Bisnis juga berkembang ya, Uber, Grab dan lain-lain. Coba kalian bayangkan ya, bisnis yang paling enak itu bisnis transportasi, nggak punya motor tapi bisa bisnis transportasi. Pakai motor orang, kita tinggal bayar. Ya. Bisnis hotel tapi nggak punya hotel, ya itu adalah bisnis-bisnis di era saat ini. Dan ada beberapa bisnis yang juga bisa menghasilkan uang lebih banyak dengan penerapan teknologi. Nah, kalian harus masuk ke hal-hal yang seperti ini. Saya minta yang akuntansi jangan lagi bercita-cita menjadi seorang apa kalau di depan itu bank itu ya, apa namanya itu di bank, teller. Itu adalah profesi yang akan musnah. Ya, jadi kalau tamatan ekonomi, kalau kalian masih targetnya hanya sebagai teller di bank, walaupun bank, tapi itu pekerjaan yang sudah digantikan oleh mesin. Hilangkan cita-cita itu. Dulu zaman saya kuliah ya, kalau sebagai teller itu kan kelihatan bagus ya, kelihatan elit lah, bekerja pakai dasi dan seterusnya, dan satu kebanggaan. Tapi saat ini jangan punya cita-cita jadi teller. Dan banyak lagi profesi yang lain akan musnah. Ya, next. Sedikit lagi. Nah, ini tadi Pak Kolonel juga sudah. Kita harus siap, ya. Kita harus siap dengan keadaan ini. Next. Nah, ini mengapa harus tepat waktu? Yang pertama itu meningkatkan kesempatan kerja. Kalian tepat waktu, pesaingnya lebih sedikit. Lebih lama, lebih banyak persaingan. Yang kedua, mengurangi beban biaya, ya. Yang ketiga juga ini akan menjadi kebanggaan diri. Next. Kayaknya di fullin aja, Van. Full. Strateginya apa saja? Ya, saya masuk to the point. Yang pertama untuk bisa sukses dan tepat waktu, ini Bu Rektor sudah sampaikan tadi, budaya mutu. Tanamkan di dalam diri. Tangguh, responsif, inovatif, disiplin dan excellent. Ya. Ini ngomongnya mudah, ngelakuinnya susah. Ya, ini ngomongnya mudah, ngelakuinnya susah. Jadi memang harus ada niat. Next. Yang pertama, ya, nanti kalian akan dibagi pembimbing akademik, adik-adik. Ya. Pertama kali kalian lakukan adalah bimbingan atau temui pembimbing akademik. Ya. Ini sebagai mahasiswa UBD ya, kalau untuk tepat waktu, strateginya yang pertama, setelah ini Kaprodi akan bagi pembimbing akademik, kalian temui pembimbing kalian. Cerita, Bu, saya mau selesai 4 tahun. Ya, ceritain. Mohon diarahkan. Ini adalah orang tua kalian yang ada di kampus nanti. Masalah-masalah akademik dan non-akademik bisa didiskusikan ke pembimbing akademik. Ada panduannya, ada buku pedomannya, silakan download. Ya. Ada pedoman pembimbing akademik. Saya kasih link. Tetapi untuk bisa download, pastikan ya, jangan bertanya lagi nanti. Untuk bisa download link ini, pastikan pakai email student@binadarma.ac.id. Ya, di Sispo itu ada di bagian kiri. Jadi kalian hak kalian sebagai Bina Dharma
mahasiswa Bina Dharma salah satunya adalah mendapatkan fasilitas email Bina Dharma. Oke? Yang kedua, hak kalian, kalian dapat cloud storage 10 giga di Gmail ya, di Google. Jadi ini silakan kalian pakai ya. Jadi nanti akan ada beberapa software yang bisa kalian dapatkan dengan menggunakan email Bina Dharma. Jadi silakan dimanfaatkan email ini dan storage ini. Yang kedua, next ya, ini tugas dosen PA ya. Pak Isman sudah menugaskan dosen-dosen PA dengan tugas akademik dan non akademik ya, nanti kalian bisa konsul. Kalau kalian punya masalah mata kuliah, ngadu ke dosen PA biar tidak sampai tidak lulus ya. Bayangkan kalau tidak lulus, kalian harus mengulang mata kuliah. Manakala kalian mengulang, itu artinya kalian menunda lulus. Oke? Usahakan tidak mengulang mata kuliah. 1 mata kuliah, 2 mata kuliah diulang, artinya kalian menunda lulus. Nanti dosen PA akan memberikan solusi biar tidak tertunda. Mungkin akan bisa mengikuti semester pendek namanya. Ya, tapi catatan saya jangan sampai tidak lulus setiap mata kuliah, karena pasti akan tertunda. Next. Yang kedua, ikuti kalender akademik. Ya. Jadi tanggal-tanggal kapan ujian, kapan proposal, itu ada di kalender akademik. Artinya kalian kalau mau buat target sesuai dengan kalender. Ya. Bisa di-download di link ini di website UBD. Jadi sudah ketemu dosen, lihat kalender. Saya akan lulus di tahun ini. Kalau perlu dikasih merah tanggal berapa ya. Dan pajang di kamar. Tulis besar-besar. Saya lulus tahun, berarti kalau kalian 2023, 2027 bulan 10 saya lulus. Ya. Ikuti kalender. Next. Ketiga, baca kurikulum. Ya, ini ada di website prodi masing-masing. Ya. Jadi kalian sudah tahu kalian harus nyelesain mata kuliah apa saja. Baca kurikulum. Jangan sampai nggak tahu mau jadi programmer tapi nggak tahu mau belajar apa gitu. Kurikulumnya ada di website prodi masing-masing. Saya kasih contoh, kalau informatika ada di if.binadharma.ac.id, kalau SI ada di si.binadharma.ac.id, kalau di industri, di komunikasi, ik.binadharma.ac.id. Nanti cek di website, semua ada kok. Ya, next. Buat rencana studi. Ya, ini penting adik-adik. Next. Tetapkan goalnya. Ini yang tadi saya katakan. Tahun sekian saya jadi sarjana komputer. Bulan sekian. Ya, tetapkan goalnya. Kalau perlu langsung S2, langsung S3. Ya. Kalau adik-adik S3 itu nggak usah cari kerja, Bina Dharma pasti ambil langsung. Ya. Set goals. Next. Pegang jadwal. Ya. Jadwal kuliah itu beda sama jadwal SMA ya. Nanti ada mata kuliahnya jam 8, jam 10 kosong. Bina Dharma ada aturan di atas 80% untuk bisa mengikuti ujian, kehadiran minimal 80%. Ya, biar tepat waktu. Next.
buat jadwal yang realistis, ya. Tentukan prioritas, timing yang tepat, dan jadwal yang fleksibel, ya, realistis. Ini banyak kok yang bicara time management, ya, ikuti saja. Yang penting ada niat mau selesai, ya. Kecuali, Pak, memang saya diperintahkan orang tua saya untuk S1 minimal 8 tahun pun, biar saya bisa bantu menyumbang uang kuliah gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin ada anak orang kaya gitu yang mau kuliah 14 semester, yang semestinya bisa 3 tahunnya dihitung nyumbang gitu. Nggak apa-apa, Bina Dharma pasti akan itu, tetapi kalian akan merugi. Next. Ke-8, manfaatkan sumber daya kampus, ya. Kita punya laboratorium, kita punya perpustakaan, kita punya riset group, ya, untuk bisa studi tepat waktu. Bergabunglah dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Next. Perpustakaan, riset group, laboratorium, ya. Next. Hindari prokrastinasi. Ini istilah baru. Hindari malas, ya, gitu. Menunda kerjasama tim, ya, dari sekarang. Nggak bisa hebat dengan sendiri, butuh tim. Jadi dari sekarang bangun, bergabung dengan Innovator Center, ya. Kita punya tim inovator di bawah unit Pak Rahmat. Tim inovator kita sudah menang di mana-mana inovasi. Jadi bergabunglah dengan hal-hal yang seperti ini. Next. Berorganisasi, tetapi pastikan organisasinya mendukung, ya, mendukung untuk studi yang tepat waktu. Next. Jangan takut meminta bantuan, ya. Ini kelemahan generasi Z, ngomong, ya, malas ngomong. Ada yang bilang istilahnya itu apa, ya? Saya nggak tahu juga istilahnya gitu. Tapi malas ngomong, malas nanya gitu. Semua cuman tanya di HP. Di HP juga nggak nanya, gitu kan. Jadi kalau ada masalah apa-apa, silahkan tanya. Di setiap lantai itu ada barcode rektor mendengar. Adik-adik, ada masalah, sampaikan di rektor mendengar. Ada masalah, tanya ke student care, ya. Kalian punya apa? Next lagi sampai akhir, ya. Nah, nanti ada MBKM, nanti Pak Isman akan sampaikan terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi salah satu strategi yang bisa kalian dapatkan adalah untuk mendapatkan kompetensi tadi, memiliki pengalaman di luar program studi. Kalian bisa magang, kalian bisa riset, kalian bisa ke kampus mana, umpamanya pengen belajar di Untar, ya, Tarumanegara, mata kuliah analisis sistem, bisa, ya, pertukaran pelajar dan seterusnya. Ya, nanti Pak Isman yang akan detail, ya. Jadi silakan manfaatkan semua fasilitas ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Ya, saya invite adik-adik yang mau sukses sejak dini. Kalau di YouTube itu gitu istilahnya. Sukses sejak dini. Tips dan trik gitu-gitu. Saya tidak mengatakan apa yang saya sampaikan ini adalah cara terbaik, tetapi setidaknya apa yang sudah saya sampaikan ini adalah yang pernah saya lakukan, dan saya melihat apa yang sudah saya lakukan dengan studi tepat waktu itu memberikan manfaat yang cukup besar bagi saya khususnya, dan tentu juga bagi mengembangkan institusi ini.
Demikian Pak Novan, tadi ada 2 mahasiswa, nanti tolong dicatat ya nomor WA-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Pak Rahmat nggak sampai 1 jam kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Edi Surya Negara. Terima kasih Pak Edi. Baik, masih semangat ya. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Oke, ini ada 1 narasumber lagi. Jadi kita tahan dulu. Dengan materi itu adalah struktur organisasi dan juga sistem pendidikan di Universitas Bina Dharma. Jadi untuk kali ini pematerinya adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Dharma kepada Bapak M. Isman Herdiansa, STMM PhD, dipersilakan. Mohon beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Semangat ya masih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua menjelang siang ini ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Izman Herdiansyah. Kalian bisa memanggil saya dengan nama yang di tengah, Pak Izman. Ada juga kadang-kadang yang manggilnya Pak Muhammad gitu. Sehari-hari saya menjadi wakil rektor bidang akademik dan mengajar di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di program studi Teknik Informatika. Jadi siapa yang mahasiswa Teknik Informatika, kemungkinan nanti akan ketemu 1-2 orang di kelas dengan saya di semester-semester awal ini. Nah, selain mengajar di Teknik Informatika, saya juga menguji proposal karya akhir di sistem informasi. Jadi untuk SI dan TI kemungkinan ketemu masih ya. Tapi kalau yang di kelas sejauh ini saya mengajar di TI saja. Selain itu kita bisa bertemu di luar kegiatan, mungkin di aktivitas-aktivitas kemahasiswaan atau kegiatan akademik lainnya nanti. Baik adik-adik sekalian, dari apa yang ingin saya sampaikan, kalau saya pikir-pikir sudah banyak tadi informasinya ya, baik yang praktis maupun yang menjadi dasar mengapa kita kuliah di Bina Dharma ya. Saya ingin menjelaskan khususnya lebih pada sistem pendidikan nanti. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi bahwa sekolah di sekolah menengah SMA atau SMK berbeda gayanya dengan di kuliah. Oke. Walaupun saat ini di sekolah menengah juga sudah cukup mandiri ya. Perbedaan terbesarnya adalah pada aspek kemandirian. Kalau di kuliah nggak ada yang mikirin kalian mau tamat atau tidak. Pikirkanlah oleh diri kalian sendiri. Saya kuliah ini mau jadi sarjana atau tidak gitu ya. Bapak Ibu Kaprodi, dosen itu hanya fasilitator bagi kalian. Membantu untuk mendapatkan ilmu. Kalau kalian sambut, aktif, maka bisa dimanfaatkan lebih besar lagi
energi yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen. Tapi kalau kalian cuek, tidak peduli, dikasih tugas, bukannya malah direspon, tapi malah geremeng itu apa ya? Tugas terus, salah kebanyak ya tugas ini misalnya. Nggak berkah jadinya. Padahal tugas itu adalah jalan kalian untuk mendalami ilmu yang diajari oleh dosen. Itu ada tujuannya. Kenapa dibuat seperti itu? Ya karena itu tadi ya. Perbedaan belajar di masa SMA dengan di perkuliahan itu adalah pada kemandirian kalian. Kalian sudah dianggap sudah dewasa. Sebagian nanti mungkin sudah ada yang menikah ketika kuliah ini. Nah kalau masih SMA kan jarang-jarang yang menikah gitu ya. Tapi ketika kuliah mungkin sudah ada yang menikah. Itu artinya sudah dewasa. Next. Bina Dharma itu visinya bermutu, one team, one spirit, one goal, mengajak kita semua untuk menikmati, ya, menggunakan motivasi Bina Dharma itu untuk tujuan kalian ya. Manfaatkan dengan baik adik-adik sekalian. Tentu harapan orang tua juga sama seperti harapan kalian. Menjadi sarjana, menjadi diploma atau sarjana terapan untuk yang D4 gitu ya. Next. Nah ini sekilas tentang Bina Dharma. Jadi pilihan kalian sudah betul. Mengapa memilih Bina Dharma? Di Sumatera Selatan Bina Dharma merupakan PTS terbaik. Bahkan nah dong. Pada aspek tertentu lebih baik dari PTN yang ada. PTN di Sumsel ini ada Unsri, ada UIN, ada Politeknik Sriwijaya, ada Politeknik Pariwisata, ada Politeknik Perhubungan, Politeknik Kesehatan gitu ya. Saya nggak begitu hafal, lebih kurang ada 10 atau 11 perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Selatan. Nah, Bina Dharma itu bahkan memiliki ranking yang lebih baik daripada perguruan tinggi negeri yang tadi disebutkan. Next. Oke, ini visi misinya, saya lanjutkan saja, nanti bisa dilihat di website karena waktu. Lanjut. Kalian akan kuliah di 3 kampus, kira-kira ya. Untuk perkuliahan teori itu ada di kampus utama, Buhori Rahman 1 saat ini namanya. Praktikum komputer akan dikerjakan di Buhori Rahman 2, karena lab komputer ada di gedung Buhori Rahman 2. Lab Fakultas Teknik semuanya terpusat di Buhori Rahman 3. Teknik sipil, teknik elektro, teknik industri ada di Buhori Rahman 3. Psikologi sebagian ada di Buhori Rahman 1, ada di Buhori Rahman 2. Ya. Kemudian kita ada asrama mahasiswa. Kalau yang pengen tinggal di asrama, manfaatkan adik-adik sekalian, karena itu fasilitas yang dimiliki oleh UBD dan itu boleh kalian gunakan karena memang sebagai mahasiswa ya. Ya bersaing dengan kos-kosan gitu ya harganya. Next. Nah, karena saya menjelaskan struktur organisasi cukup besar, saya akan sebagian saja yang akan saya jelaskan. Tadinya mau dikenalkan tapi udah pada bubar ya. Bu Rektor tadi sudah, namanya Profesor Dr. Sunda Aryana, MPD MM. Next.
kita punya penasehat Profesor Waspodo yang tadi juga ikut berfoto. Kemudian ada Profesor bidang komputer, Profesor editing ya, salah. Harusnya Profesor Marsudi Wahyu Kisworo yang bawah itu. Ada satu lagi Profesor Ahmad Syarifuddin, itu juga belum termasuk di sini. Next, lanjut. Di jajaran Wakil Rektor ada 5 orang. Wakil Rektor akademik saya, Wakil Rektor bidang riset inovasi tadi Pak Edi, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Bu Yanti, sedang di belakang ya. Kemudian Wakil Rektor bidang sumber daya manusia Bu Ria Andriani, dan Wakil Rektor Keuangan dan Umum Pak Ade Kemalajaya. Ada 5 orang Wakil Rektor. Next. Kita punya 4 pengelompokan. Yang pertama, program pasca sarjana diketuai, dikomandani oleh Direktur Program Pasca Profesor Haja Isna Wijayani. Beliau hari ini sedang umroh sehingga berhalangan hadir. Saat ini ada 5 program studi pasca sarjana. Untuk manajemen Bapak Dr. Sulaiman Helmi. Teknik informatika kebetulan saya rangkap saat ini selama 1 tahun sebagai pelaksana tugas ketua program studi. Kemudian komunikasi ada Dr. Rahmasanti Zainaida. Teknik sipil S2 ada Dr. Firdaus, kemudian pendidikan jasmani ada Dr. M. Haris Satria, MPD. Nah, di 5 prodi ini, adik-adik yang ngambil S1 manajemen bisa lanjut nanti S2 manajemen, yang S1 komputer, TI, SI bisa ngambil S2 komputer, S1 sipil dan seterusnya. Olahraga juga sama, komunikasi juga bisa ambil S2. Untuk manajemen dia multidisiplin, dari prodi yang lain juga bisa, juga beberapa prodi bisa multidisiplin. Next. Fakultas Sains dan Teknologi, ada Pak Dekan, mohon berdiri Pak. Dr. Tata Sutabri. Oke. Ada kaprodinya, masih ada di ruangan Pak Alex Wijaya. Berdiri Pak, Kaprodi TI. Ada Kaprodi Sistem Informasi, Ibu Nita Rosa Damayanti, orang tuanya kebetulan sakit dan berhalangan hadir ya. Teknik Elektro, Ketua Program Studinya Insinyur Nina Paramita, tadi hadir, semua banyak di depan tapi sekarang mungkin ada di luar. Teknik Industri Ibu CH Desi, dan Teknik Sipil Ibu Wahyuni Wahab. Rata-rata ibu-ibu, hanya bapaknya satu ini, Pak Alex TI. Next. Di Sosial Humaniora, Pak Dekannya adalah Bapak Nuzeb Almigo PhD. Beliau sedang postdoktoral di Malaysia di Universitas Kebangsaan. Jadi memonitor dari jauh melalui Zoom. Yang hadir masih di ruangan saat ini ada Kaprodi Psikologi Ibu Dr. Itria. Mohon berdiri Bu. Ya, ini yang psikologi. Oke. Manajemen Ibu Dr. Tris Ninawati, kemudian akuntansi Ibu Dr. Dewi Sartika, komunikasi Ibu Dr. Desi Misnawati, bahasa Indonesia Dr. Hastari Mayrita, sastra Inggris Dr. Fitria Aprilia, dan pendidikan olahraga Dr. Noviria Sukmawati. Perempuan semua, ibu-ibu semua, ini lengkap ini. Dan kelompok yang terakhir
Next, Fakultas Vokasi. Telah hadir juga Bapak Dekan, Bapak Dr. Ahmad Yani Ranius. Berdiri, Pak. Ya. Ada 5 program studi, komputerasi akuntansi Ibu Yeni Widianti, teknik komputer Bapak Timur Dali Purwanto, Timur itu ya, bukan Timus. Kemudian manajemen perusahaan Bapak Andrian Noviardi. Kemudian teknik teknik komputer, maaf, manajemen informatika, maaf ya, itu belum tergantikan sebetulnya editingnya ini ya. Manajemen informatika, kemudian manajemen perhotelan Ibu Nurfiah Natasha. Manajemen informatika itu Ibu Vivi. Mohon maaf, nanti bisa dilihat kembali, akan kita edit ya. Next. Lanjut. Ya, ini prodi-prodi kita. Lanjut, next. Baik. Saya ingin memperkenalkan awal terlebih dahulu, adik-adik sekalian, sebelum nanti ketika kuliah perdana di fakultas masing-masing juga akan dijelaskan kembali. Untuk program diploma dan sarjana, termasuk sarjana terapan, kita saat ini memiliki 2 kelompok kelas, yaitu kelas reguler dan kelas karyawan. Kelas reguler adalah bagi adik-adik semua yang tamat SMA belum bekerja. Kuliahnya itu seperti perkuliahan umumnya ya. Jadi dari pagi sampai petang, Senin sampai hari Jumat, mungkin juga ada Sabtu nanti dalam penjadwalan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelas karyawan. Itu bagi mereka yang sudah bekerja dan mendaftar kuliah. Kelasnya sedikit berbeda dengan kelas reguler. Kelas karyawan tatap mukanya itu di hari Sabtu. Senin sampai Jumat mereka melakukan perkuliahan sebagian petang sampai malam. Kalau yang reguler perkuliahannya pagi sampai petang. Itu ya. Jadi kampus kita itu kalau kalian yang kelas reguler itu dari pagi sampai sore sekitar jam 4. Sementara yang kelas karyawan dari sore sampai sesi malam hari. Dan Sabtu juga ada. Total perkuliahan itu adalah sebanyak 16 minggu. UBD hari ini menggunakan konsep hybrid learning, artinya 7 minggu dalam perkuliahan akan dilakukan menggunakan sistem e-learning dan 7 minggu plus 2 sesinya atau 9 minggu menggunakan sesi kelas. Itu ya. Jadi nanti akan muncul sesuai jadwal. Kapan sesi e-learning, kapan sesi kelas. Yang mana yang e-learning nanti akan dijelaskan lebih rinci di sesi fakultas. Sistem belajar kita didukung oleh teknologi informasi. Oke. Next. Lanjut. Oke. Untuk pasca, nah ini untuk pasca ya. Karena hari ini juga ada beberapa mahasiswa pasca mungkin ikut hadir. Mekanismenya juga hybrid learning, pola pembelajarannya lebih kurang sama dengan S1, tapi perbedaannya
sebagian besar kelas pasca itu adalah karyawan, semuanya lah, boleh dibilang semuanya sudah karyawan. Aturan umum kawan-kawan sekalian ya, kalian hanya, perhatikan ya, kalian hanya akan memperoleh nilai kalau hadir dalam pertemuan perkuliahan yang 16 minggu itu minimum 12 kali. Jadi kalau males-malesan, tidak keluar nilainya atau tidak dapat nilai. 4 kali itu boleh apa Pak? Nah, boleh absen nggak tanpa kabar? Ya silakan diatur. Tapi kalau bisa 16 kalinya itu rajin ya kuliah semua. Yang 4 kali itu mungkin pas sakit atau izin karena ada kebutuhan keluarga. Jika berhalangan di waktu yang sudah dijadwalkan sesuai jadwal kuliah, komunikasikan dengan dosen masing-masing. Nanti kan di kelas mata kuliahnya ada WA group biasanya. Tahu nomor WA dosennya, itu perlu tahu nomor WA dosen untuk komunikasi. Kalau pas sesi kuliah nggak bisa. Dalam kondisi tertentu mungkin ya, bagi yang absensinya hanya 10 kali, kurang dari 12, mungkin diizinkan oleh dosennya untuk mendapat nilai dengan catatan apakah dapat tugas tambahan atau yang lain. Tapi syarat umumnya adalah 12 kali. 75%, itu aturan pemerintah. 75% hadir dalam perkuliahan adalah syarat minimum untuk bisa memperoleh nilai. Next. Oke, ini adalah tampilan laman e-learning. Adanya di sistem e-learning2.binadarma.ac.id. Untuk bisa login di sana adalah NIM dan password. Username-nya adalah NIM kalian dan password yang sudah ditentukan. Nanti ada caranya, ikuti caranya bagaimana bisa login pertama kali ke sistem e-learning. Pastikan adik-adik sekalian, kalian bisa login ke sistem e-learning. Pastikan ya. Jadi rewel lah. Kalau seandainya telah dicoba-coba tidak masuk, kalian harus rewel. Ya, lapor ke Kaprodi bahwa saya belum bisa login. Kenapa? Karena kalau nggak bisa login, nggak bisa kuliah, tidak bisa ngumpul tugas, tidak bisa lihat jadwal dan seterusnya dan seterusnya. Karena semua komunikasi perkuliahan itu melalui sistem ini. Ada 2 sistem yang menjadi sistem dasar. Sistem informasi akademik sisfo.binadarma.ac.id dan sistem e-learning. Nah, yang tampilannya seperti ini ya, adik-adik. Ini adalah fasilitas belajar kita. Lanjut. Oke. Sekarang saya ingin sedikit fokus menjelaskan perbedaan belajar di SMA dengan di perguruan tinggi tadi. Gambarnya ini, secara filosofis perbedaannya ini dijelaskan oleh gambar ini ya. Pemerintah mengeluarkan apa yang kita kenal aturannya sebagai KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini yang mendasari program studi, menyusun kurikulum dan mata kuliah yang kalian pelajari. Oke. Tujuannya adalah untuk memperoleh 4 hal dasar ini. Jadi belajar mata kuliah selama kuliah ini harus mendalami 4 komponen ini. Yang pertama, sikap dan tata nilai. Sikap sebagai sarjana ekonomi itu apa? Nanti ditentukan. Itu yang harus dikuasai. Ya.
bisa mengerti tentang asuransi misalnya, bisa mengerti tentang keuangan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam bekerja disesuaikan dengan jurusan atau prodi masing-masing. Kalau disuruh begawe bisa sesuai dengan apa yang adik-adik pelajari ketika kuliah. Kalau tidak punya kemampuan itu berarti kalian belum bisa jadi sarjana. Kira-kira seperti itu. Kemudian penguasaan pengetahuan terkait bidang ilmunya. Ngerti dengan bidang ilmu yang dipelajari, dan yang terakhir mampu mengemban wewenang dan tanggung jawab keilmuan. Jadi simpelnya gini adik-adik, misalnya kalian sudah jadi sarjana. Kalau yang jadi sarjana, misalnya untuk yang S1, tujuannya untuk apa sih? Mau apa coba? Cari kerja Pak, gitu ya. Ketika cari kerja, kalian berani nggak diberi tanggung jawab untuk bekerja? Misalnya diangkat menjadi tenaga sales, berani nggak diberi tanggung jawab sebagai tenaga sales? Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kewenangan dan tanggung jawab. Sebagai seorang sarjana, kita harus bertanggung jawab bahwa saya mampu dalam bidang itu, kira-kira gitu ya. Nah, inilah yang akan adik-adik pelajari selama belajar di perguruan tinggi. Yang tadi disampaikan oleh Pak Edi tersusun dalam mata kuliah. Next. Itu yang pertama tentang KKNI. Oke, saya kira ini penggambarannya ada di mana dia. Untuk yang sarjana dan diploma 4, kalian berada di KKNI level 6. Untuk yang diploma 3 berada di KKNI level 5. Kalau di level 6 mungkin setelah ini ya, nanti cari Google, browsing apa sih KKNI level 6. KKNI level 6 itu adalah orang yang mampu 1, 2, 3, 4. Nah, itulah harapan pemerintah terhadap kemampuan kalian yang sarjana itu. Next. Oke, ini masih penjelasannya saya kira terlalu teknis. Lanjut. Oke, nah yang kedua, setelah prinsip KKNI dalam kuliah, baru kita masuk ke kurikulum. Tadi Pak Edi berbicara tentang kurikulum ya. Kenapa harus tahu tentang kurikulumnya? Karena tadi rentetannya yang seperti dijelaskan oleh Pak Edi pertama tadi. Mengapa kita perlu tahu kurikulum? Karena kurikulum itu menentukan mata kuliah apa yang kita pelajari. Adik-adik sekalian, terhitung sejak 2020, secara nasional terhitung sejak 2018, kurikulum pendidikan tinggi semua di Indonesia ini berbasiskan OBE, Outcome Based Education. Apa bedanya kurikulum yang OBE ini dengan yang dulu? Jadi kalau kalian punya ayu atau punya orang tua bahkan yang dulu kuliah, cerita dengan kalian sekarang akan ada perbedaan sedikit. Nah, bedanya dengan kurikulum OBE, maka kita dituntut untuk bisa membuktikan kecakapan dan keahlian yang kalian pelajari. Dalam bentuk prakteknya nanti kalau di sekolah ujiannya ini seperti apa sih sekarang? Jawab pertanyaan gitu ya. Nah, dengan kurikulum OBE, kalian belum tentu ujiannya kasih soal. Bisa jadi diberi tugas, disuruh presentasi, disuruh paparan oleh dosen. Boleh jadi ada dosen yang mata kuliahnya nggak ada ujian sama sekali, tapi disuruh turun ke lapangan, mengamati, melihat, kemudian membuat naskah akademik, jurnal, paper.
Kalau dulu ketika saya kuliah, selesai belajar, ujian di kelas, kasih 10 soal sama dosen dijawab. Dengan konsep OBE, singkatnya, bentuknya, kalian belum tentu seperti itu ujiannya. Boleh jadi nanti oleh dosen karena pertimbangan keilmuannya buat tugas kelompok paparkan. Nilainya itu berasal dari hasil paparan kelompoknya. Nah, itu perbedaan mendasar dari sistem yang kita pelajari. Oleh karena itu, nanti ketika belajar, adik-adik itu lebih banyak didorong untuk aktif bersama, enggak mandiri, rame-rame. Next. Saya kira ini lanjut aja, tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya, oke. Ini contohnya ya. Ini contohnya jenis-jenis belajar di perguruan tinggi sekarang di kampus. Nanti akan kalian lakukan selama 4 tahun. Presentasi atau diskusi kelompok atau debat. Bisa disuruh ngerjakan proyek, survei, memecahkan kasus. Bisa disuruh melakukan kajian literatur, meringkas, atau disuruh diskusi, disuruh praktek langsung. Jadi tidak mesti diberikan ujian tertulis seperti itu ya. Saya tergantung dengan arahan dari dosen masing-masing. Lanjut. Nah, dari gambar yang pertama tentang KKNI tadi, ketika belajar, maka nilai kalian itu merupakan gabungan dari 4 komponen ini. Sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, dosen bisa memberi nilai C untuk mahasiswa yang urakan, walaupun hasilnya bagus karena dinilai sikapnya tidak baik. Sebaliknya, bisa memberi nilai B bagi mahasiswa yang mungkin ketika menjawab soal biasa-biasa saja, tapi bersikap santun dan mampu menjelaskan dengan baik. Karena memang ada unsur dalam komponen penilaian pada aspek sikap. Sikap yang seperti apa? Bukan sikap penurut atau bukan ya, tapi sikap seorang intelektual, sarjana dalam berargumentasi, dalam berbicara, seperti itu ya. Jadi bukan berarti sikap itu harus nunduk-nunduk, itu enggak juga, bukan seperti itu. Tapi tunjukkan bahwa kalian adalah sarjana, seperti itu. Karena memang ada komponennya. Lanjut. Yang kedua tadi ya, materi yang ketiga adalah tentang MBKM. SMA ketika kalian kelas 3 sudah mengenal MBKM di sekolah? Merdeka Belajar di sekolah, angkatan kalian belum ya? Tapi di SMA sudah ada untuk kelas 1. Mungkin kalian kelas 3 yang kelas 1 sudah mulai dikenalkan Merdeka Belajar. Nah, di kelas, di kuliah, di kurikulum kita menerapkan kurikulum MBKM. Apa itu kurikulum MBKM? Next. Singkatnya. Lanjut. Nah, pada semester 6, 7, dan 8, mahasiswa memiliki hak untuk melakukan 1 dari 9 kegiatan ini, yaitu magang. Tadi sudah banyak dijelaskan di awal. Kemudian proyek di desa, dulu kalian mendengar KKN istilahnya, ya, selama di desa. Tapi kalau KKN, zaman saya ketika KKN cuma 2 bulan, kalau proyek di desa bisa 4 bulan, karena MBKM. Bisa kampus mengajar, bisa pertukaran pelajar. Hari ini, nanti jam 2, saya akan melepas 12 mahasiswa UBD yang akan pertukaran pelajar ke Unisel di Selangor, Malaysia. Akan berangkat besok, dan itu adalah
pertukaran rutin. Mereka akan belajar selama 1 bulan untuk mendapatkan nilai di sana. Nanti, dan itu adalah implementasi MBKM. Nanti pada saatnya ketika semester 6 atau 7 atau 8, kalian pun memiliki hak yang sama untuk belajar di luar Bina Dharma. Boleh di dalam negeri, boleh di luar negeri. Itu yang nomor 4 itu. Belajar di perguruan tinggi lain. Nomor 5 melakukan penelitian. Nomor 6 kewirausahaan. Ada yang seneng bisnis misalnya. Sekarang bisnis bisa dapat nilai. Kalau dulu bisnis cuma dapat uang, sekarang dengan MBKM sambil berbisnis dapat uang, bisa dapat nilai karena bisa diakui sebagai SKS. Kemudian studi independen, proyek kemanusiaan, dan bela negara. Ada 9 kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pada semester 6, semester 7, dan semester 8. Dan kebijakan Bina Dharma mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan MBKM ini. Lantas, kurikulum kalian diberesin kapan? Dari semester 1 sampai semester 5. Di Bina Dharma, adik-adik sekalian, SKS itu adalah paket, sistem paket. Jadi kalian dipaksa atau diciptakan untuk bisa lulus semua mata kuliah. Gimana kalau nggak lulus, Pak? Nanti ada waktu remedial untuk mengulangi di akhir semester bersama dosen. Ada semester pendek untuk memperbaiki, sehingga harusnya 8 semester selesai tepat waktu, tamat. Jangan merembet-rembet 9, 10, 11 gitu ya. Ini program yang ketiga yang ada di Bina Dharma MBKM. Next. MBKM itu mengacu pada Permendikbud nomor 3 2020, dan di sana ketika mengerjakan program MBKM maka kalian memperoleh 20 SKS langsung. Saya magang misalnya 4 bulan di industri, dapat berapa SKS, Pak? 20 SKS. Kalau dulu mungkin di zaman ayunya atau kakaknya atau orang tuanya, ketika magang paling berapa? 2 SKS kali, 3 SKS ya. Sekarang dalam MBKM kalian bisa dapat SKS 20. 1 semester penuh magang. Nah, ini aturannya ya. Jadi ini yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak tingkat kalian. Next. Lanjut. Oke, ini penjelasan terkait dengan MBKM tadi. Lanjut. Oke, ini adalah tata laksananya dan berbagai peluang yang mungkin untuk dikerjakan. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Oke. Bagaimana peluang yang kalian miliki? 3 semester, kawan-kawan sekalian, kalian boleh belajar di luar prodinya. Mulai semester 6, 7, 8. Pertama, belajar magang ketika KKN atau ketika melakukan praktisi mengajar di sekolah. Selama ini yang biasa melakukan praktisi mengajar itu hanya mahasiswa FKIP, pendidikan. Pak, saya anak psikologi, pengen ngajar juga, boleh enggak? Boleh. Melalui program MBKM. Itu tinggal nanti bagaimana diatur oleh prodi masing-masing. Lanjut. Bagaimana implementasinya di Bina Dharma? Oke. Izin Pak Isman, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Tinggal 5 menit ya? Ya. Oke. Ini implementasinya 5 semester kalian belajar di prodi, semester 1, semester 2, 3, 4, 5, dan
3 semester 6, 7, 8 bisa belajar di luar prodi, baik belajar di perguruan tinggi lain atau di prodi lain. Saya mahasiswa manajemen mau belajar di sistem informasi, boleh. Saya mahasiswa sistem informasi mau belajar di psikologi, boleh. Kemudian belajar di industri, magang, boleh. Mau riset di luar, sekalian karya akhir, skripsi namanya, boleh juga. Nah gitu peluang-peluangnya ya dengan adanya MBKM, sehingga membuat kita kuliah dengan cepat dan bisa memperoleh tambahan ilmu di luar bidang ilmu kita. Lanjut, kalau gitu saya cepat saja, next. Oke, next, ini data implementasi. Ini kerjasama yang sudah kita kerjakan selama ini data saja dengan PT Bukit Asam, PT Pupuk Sriwijaya, kemudian pertukaran perguruan tinggi lain mahasiswa yang sudah dengan UNTAK, dengan IBI Dharma Jaya, UKSW di Solo ya, UKSW itu di Surakarta, dengan Politeknik Pariwisata, Unila, UBL, Gunadarma, dan beberapa perguruan tinggi lain. Bangka juga sudah. Next. Ini pertukaran pelajar pada saat di Unisel tahun ini terakhir sebelum COVID 2020 dan berjalan kembali besok yang akan berangkat, yang akan dilepas hari ini. Ini mahasiswa juga seperti kalian, semua prodi boleh mengikuti program ini, dan tapi nanti ya setelah semester 5 lewat, sabar, 1 sampai 5 belajar dulu di prodinya, gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan. Lantas bagaimana? Apa yang mesti kalian sikapi ya? Tadi sudah ada MBKM, ada KKNI, ada UBE. Itu peluang semua adik-adik sekalian. Pertama, fokuslah pada peningkatan skill. Manfaatkan waktu selama di Bina Dharma. Terlibatlah dalam kegiatan mahasiswa. Tuh kakak-kakak kalian tuh, UKM di belakang tuh. Banyak sekali kegiatan UKM. Ya, ada yang olahraga, ada yang seni, ada yang keagamaan. Manfaatkan itu, karena itu akan membantu kalian dalam karir ke depan. Lanjut, next. Oke. Untuk bisa eksis dan bersaing dengan banyak orang, selain ilmu yang dimiliki, maka perkuat skill. Salah satu skill yang nanti sangat dibutuhkan berdasarkan penelitian terakhir ya, itu adalah kemampuan dalam memanfaatkan IT. Mulai dari kognitif, sistem, kompleks problem solving, content skill, dan proses skill. Lima-limanya itu merupakan simpulan dari para ahli ketika kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, ikut MBKM, melaksanakan kerjasama, pertukaran ke perguruan tinggi lain. Insya Allah 5 skill ini akan terpenuhi sepanjang kalian fokus. Next. Oke. Nah, terakhir tadi sudah dijelaskan ada ChatGPT, IT based education hari ini, belajar dengan teknologi itu menghasilkan peluang tersendiri. Bukan saja untuk mahasiswa komputer yang belajar manajemen, akuntansi, psikologi, pendidikan, teknik, komputer, semuanya butuh IT. Dalamilah, karena UBD adalah perguruan tinggi yang fokus pada IT. Next, terakhir. Nah ini ya, siapkan diri kalian dari sekarang. Menurut para ahli, sukses dalam belajar dan mengelola IT itu
ada beberapa hal ya terkait, salah satunya adalah kemampuan mengelola data. Data ini bukan milik satu orang, bukan milik satu kelompok ilmu, tapi milik semua keahlian. Ya, pelajari, gunakan peluang dengan baik. Saat ini semua sedang berlomba-lomba untuk memanfaatkan IT semaksimal mungkin. Lanjut, next. Oke, nah ini pasca ya, hanya pengenalan. Lanjut, next. Oke, ini informasi tentang Bina Dharma. Ikuti sebagai mahasiswa ya, follow Instagram Bina Dharma, Facebook Bina Dharma, YouTube Bina Dharma. Karena itu juga akan menjadi sumber informasi bagi kalian selama kuliah nanti. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Isman. Baik, sekali lagi selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Bina Dharma. Bina Dharma. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Sekian dari saya, Rahmat Nofrianda, STMkom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, dan juga Bapak Ibu Kaprodi, untuk sesi kita yang pagi ini untuk opening dan juga materi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Isman yang sudah menyampaikan informasi terkait akademik yang ada di Bina Dharma, Pak Edi Surya Negara, dan juga pemateri dari Pangdam yang diwakili oleh Pak Kolonel tadi. Selanjutnya bagi seluruh mahasiswa, sesi pagi ini kita sudah selesai. Setelah ini panitia akan membagikan konsumsi makan siang isoma. Perlu kami sampaikan bahwasanya silakan seluruh barang bawaan itu diamankan masing-masing. Kemudian fasilitas yang terdapat di dalam gedung ini, ruang musola di sebelah kanan, di samping toilet wanita, dan juga ada musola di belakang gedung utama Jasdam. Ya, kalau mau yang sholat di masjid langsung ada di belakang gedung Jasdam, agak jauh sedikit berjalan ke sana. Kemudian toilet selain di dalam gedung ini, di belakang di pintu masuk kita tadi ada toilet, ada 2 tempat yang isinya 6 toilet yang di sebelah sana samping lapangan. Ya, jadi kalau misalnya di sini penuh toiletnya, di sebelah kanan juga penuh, silakan mengarah ke sana, ke toilet di arah lapangan utama Jasdam. Kemudian kalau di situ kurang toilet, di dalam masjid itu ada 4 toilet yang bisa dipakai. Jadi silakan Anda menyebar ke tempatnya masing-masing. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasanya acara untuk sore nanti seluruh peserta itu sudah mengenakan pakaian di lapangan, ya, mengenakan pakaian lapangan. Jadi alma mater semua nanti tolong diamankan masing-masing, entah dimasukkan tas ataupun body bag dan sebagainya. Karena nanti sore kita tidak main lagi di dalam gedung, ya, nanti sudah beraktivitas di luar ruangan. Di depan itu yang tempat pagi tadi saudara-saudara kumpul, disitulah nanti aktivitas kita, ya, selama 1,5 hari nanti. Kemudian perlu kami sampaikan, di depan gedung ini ada fasilitas minuman isi ulang, ya, galon yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi karena hari ini seluruh peserta belum membawa botol minum, nanti gelas-gelas yang untuk minum jangan dibuang karena tidak ada gelas lain, ya.
nanti bisa setelah ini minum langsung ke depan untuk isi ulang. Ya, di depan gedung ini sudah disediakan 10 titik untuk isi ulang air minum. Kemudian selanjutnya mohon didengar bahwasanya nanti ada pembagian kompi, pembagian regu peleton yang akan dipimpin langsung oleh Jasdam atau anggota TNI atau personil TNI dari Jasdam. Jadi untuk mempersingkat waktu dan hemat waktu karena cuaca di luar cukup hangat, nanti mohon informasi yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina atau pelatih tolong didengarkan untuk pembagian peletonnya nanti agar prosesnya cepat, ya, tidak terlama-lama di lapangan. Kemudian selanjutnya besok pagi kita seperti tadi datang di Jasdam pukul 6.00 karena kita pukul 6.30 sudah mulai aktivitas senam pagi bersama dan seluruh peserta itu membawa botol minum masing-masing, ya, membawa botol minum karena besok panitia hanya menyediakan galon untuk isi ulang botol minumnya. Jadi seluruh peserta paling tidak membawa bekas aqua botol boleh, atau yang memang punya botol air minum silahkan. Tapi besok itu semua aktivitas kita lakukan di luar, tidak ada yang di dalam gedung seperti ini. Jadi dari pagi kita sudah aktivitas di luar, tempatnya di lapangan utama Jasdam 2 Sriwijaya. Ya, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bagi peserta yang merasa kurang sehat, bagi peserta yang merasa sedang sakit ataupun mengeluh sakit, silakan dapat menghubungi tim kesehatan di depan. Di depan gedung ini sudah ada tim kesehatan kita. Karena nanti pasti akan diarahkan untuk tidak mengikuti aktivitas sore hari. Ya, jangan dipaksakan, jangan memaksakan diri. Kalau memang badan tidak merasa sehat atau kurang sehat, silakan untuk tidak mengikuti aktivitas di sore hari, tapi lapor kepada panitia. Jelas ya? Jelas? Jelas semua? Semangat! Oke, luar biasa. Silakan makan siang.